Suami sombong pamer istri baru. Dia syok saat tahu aku bos tempat dia bekerja. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pintu kaca apartemen minimalis itu seolah menjadi gerbang antara dunia luar yang bising dan ketenangan yang dijaga ketat oleh penghuninya. Aruna, 30-an, duduk di kursi rotan kecil di balkon, menikmati sisa-sisa embun pagi yang melekat di dedaunan pot tanamannya. Aruna adalah wanita yang, pada pandangan pertama, seringkali luput dari perhatian. Rambut hitam lurusnya selalu diikat ekor kuda sederhana, riasan wajahnya tipis, dan pakaiannya cenderung memilih warna netral dan desain yang fungsional. Ia memiliki aura tenang, tetapi di balik matanya yang teduh, tersimpan nyala api kecerdasan yang sangat tajam. Orang-orang di lingkungan lamanya, termasuk mantan suaminya, Bima, 30-an, sering salah mengartikannya sebagai wanita yang biasa saja, bahkan cenderung membosankan. Mereka tidak tahu bahwa kerendahan hati Aruna adalah benteng, dan kesederhanaannya adalah selimut bagi identitas aslinya yang luar biasa. CEO Aksara Property, sebuah perusahaan holding raksasa di bidang properti dan desain interior yang membawahi banyak perusahaan cabang di seluruh negeri. Selamat pagi, Bu Aruna. Kopi Anda sudah siap. Suara bass yang akrab dari Doni, asisten pribadinya, memecah keheningan. Doni, akhir 20-an, adalah satu dari sedikit orang yang tahu persis siapa Aruna. Ia bukan hanya asisten yang kompeten, ia adalah penjaga rahasia, tangan kanan yang bergerak secepat kilat, dan kadang-kadang, sahabat yang paling memahami luka yang disembunyikan Aruna. Terima kasih, Doni. Seperti biasa, sempurna, balas Aruna, menerima cangkir keramik favoritnya. Ia menyeruput kopi itu perlahan, menikmati aroma pahit yang mengingatkannya pada realitas yang terkadang memang sepahit itu. Hari ini jadwalnya padat, Bu. Rapat internal untuk evaluasi akuisisi cabang Nusantara Jaya Property. Doni mengingatkan sambil membuka tabletnya. Mendengar nama itu, sebersit bayangan masa lalu melintas di benak Aruna. Nusantara Jaya Property. Tempat Bima bekerja. Sebuah kebetulan? Tidak. Dalam hidup Aruna, tidak ada yang namanya kebetulan. Hanya ada perencanaan yang matang. Akuisisi itu adalah bagian dari ekspansi bisnis yang sudah lama ia rencanakan. Dan faktanya Bima bekerja di sana hanyalah sebuah bonus tak terduga. Bima, yang saat mereka menikah, selalu membual tentang karirnya yang akan melambung tinggi di perusahaan properti elit itu. Ironisnya, perusahaan elit itu kini berada di bawah kendali penuh Aruna. Bima, dia bagaimana kabarnya? Tanya Aruna tanpa melihat Doni. Matanya tertuju pada sebuah foto kecil dirinya dan ibunya, yang ia pajang di meja. Ia bertanya bukan karena rindu, melainkan untuk memastikan bahwa babak baru kehidupannya sudah benar-benar dimulai dan babak lama itu telah tertutup sempurna. Doni berhati-hati. Menurut laporan HRD yang saya saring, ia sekarang menjabat sebagai marketing manager di cabang itu. Dan dia sudah menikah lagi, Bu. Aruna mengangguk. Seolah hal itu sudah ia duga. Tentu saja. Itu adalah akhir dari alasan perpisahan mereka. Bima. Aruna teringat Bima sebagai pria yang tampan, persuasif, dan penuh ambisi. Sayangnya, ambisi Bima terlalu berfokus pada penampilan luar. Ia mendambakan pengakuan sosial, kekayaan yang harus terlihat, dan pasangan yang bisa ia pamerkan sebagai simbol keberhasilannya. Ketika menikah, Aruna sengaja menahan diri untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai pewaris tunggal dan CEO rahasia Aksara Property. Ia ingin dicintai karena dirinya, si pembuat kopi yang biasa, si pendengar yang sabar, bukan karena label harga dan saldo banknya. Aku tidak mengerti, Aruna. Kenapa kamu selalu terlihat biasa? Kenapa kita harus tinggal di apartemen ini? Dengan gajiku sebagai supervisor dan gajimu dari pekerjaan freelance desainmu, kita bisa hidup lebih mewah. Kau tidak pernah mau datang ke acara kantor denganku. Kau mempermalukanku, seru Bima kala itu, suaranya dipenuhi frustrasi, menusuk Aruna seperti belati tumpul. Bima,
Bukankah kita sudah punya semua yang kita butuhkan? Kita punya atap, makanan, dan satu sama lain. Kenapa harus membuktikan diri kepada orang lain? Aruna mencoba menjelaskan dengan lembut, tetapi bagi Bima, kelembutan itu hanyalah kelemahan. Puncaknya, 3 tahun pernikahan mereka berakhir di meja pengadilan, bukan dengan air mata dramatis, tetapi dengan kalimat-kalimat dingin dari Bima yang mengikis harga diri Aruna. Aku butuh istri yang bisa membantuku naik kelas, Aruna. Istri yang bisa membuka pintu untukku, yang penampilannya menunjukkan kelas sosial suaminya. Aku ingin dunia melihat betapa suksesnya aku. Dan, maaf, kau tidak bisa memberikannya. Aku sudah menemukan seseorang yang jauh lebih setara dengan masa depanku. Saat itu, Aruna tidak menangis di depan Bima. Air matanya jatuh diam-diam di malam hari, bukan karena cinta yang hilang, tetapi karena pahitnya dihakimi hanya dari kulit luar. Dia bilang, setara, gumam Aruna, menatap Doni. Dia tidak tahu, setara, yang dia cari itu bisa aku beli, termasuk perusahaan tempat dia bekerja. Tolong, Bu, jangan biarkan dendam menguasai keputusan bisnis Ibu, Doni mengingatkan dengan nada hormat. Aruna tersenyum, senyum yang memancarkan ketulusan. Tentu saja tidak, Doni. Ini bukan tentang dendam. Ini tentang integritas. Akuisisi Nusantara Jaya adalah investasi. Tapi aku penasaran, apakah Bima, dengan ambisi pamer yang besar itu, sudah benar-benar naik kelas seperti yang dia impikan? Doni menyerahkan sebuah map. Ini profil Sinta, istri barunya. Seorang influencer dan sosialita. Tampaknya, Bu, dia adalah wanita yang Bima cari. Gaya hidupnya sangat mahal. Aruna mengambil map itu. Foto Sinta terpampang jelas. Wanita cantik dengan brand desainer dari ujung kepala hingga ujung kaki. Wajah yang dipoles sempurna, dengan tatapan yang penuh keyakinan. Keyakinan yang, menurut Aruna, dibangun di atas pondasi yang rapuh. Bima memang pandai memilih topeng, Doni. Tapi topeng itu butuh biaya besar untuk dipertahankan, komentar Aruna sambil menutup map. Dan kebetulan, Bu, saat kunjungan ke cabang Nusantara Jaya besok, kita harus berinteraksi langsung dengan tim marketing, kata Doni. Artinya, kita akan bertemu Bima? Tanya Aruna, ada percikan kegembiraan yang aneh dalam suaranya. Kegembiraan seperti seorang penonton yang sebentar lagi akan menyaksikan adegan klimaks dalam drama yang ia sutradarai sendiri. Kemungkinan besar ya, Bu. Sebagai konsultan yang Ibu tunjuk untuk evaluasi pra-audit. Aruna meletakkan cangkir kopinya. Ia beranjak, berjalan menuju walk-in closetnya. Di dalamnya, tergantung deretan power suit mahal, tas-tas Hermes yang ia beli namun jarang disentuh, dan perhiasan berharga. Namun, hari ini ia memilih blus katun polos berwarna krem, celana panjang hitam, dan jaket blazer yang sedikit longgar. Ia mengambil kacamata baca berbingkai tipis dan tas kulit selempang yang terlihat biasa. Doni, untuk besok, pastikan seluruh direksi cabang tahu bahwa konsultan yang datang ini memiliki kuasa penuh. Tetapi tidak ada satupun karyawan tingkat menengah yang tahu siapa saya sebenarnya. Saya ingin melihat mereka berinteraksi secara alami, tanpa filter, bos besar, perintah Aruna. Matanya kini memancarkan strategi. Baik, Bu Aruna. Semua sudah diatur. Anda akan dikenal sebagai Nona Aruna, konsultan senior dari kantor pusat. Aruna menatap pantulan dirinya sekali lagi. Rambut diikat, wajah tenang, pakaian sederhana. Ia sudah meninggalkan semua label yang diberikan Bima padanya. Biasa, membosankan, tidak pantas dipamerkan. Aruna sekarang tahu nilainya. Ia adalah wanita yang tidak perlu memamerkan berlian di jari untuk tahu ia mampu membelinya, dan tidak perlu berteriak tentang gelarnya untuk tahu ia adalah pembuat keputusan tertinggi. Kesuksesan baginya adalah ketenangan, bukan gemerlap panggung. Baiklah, Doni, mari kita mulai hari ini. Dan besok, mari kita lihat, apakah Bima sudah menemukan kebahagiaan sejati, atau hanya menemukan sebuah ilusi kemewahan, ujar Aruna, melangkah keluar apartemennya, siap menghadapi hari dan, lebih penting lagi, siap menghadapi babak baru yang sebentar lagi akan membawa masa lalunya kembali ke hadapannya. Dalam sebuah pertemuan yang akan mengguncang pondasi kesombongan Bima.
Pertemuan yang akan membuktikan bahwa kelas sejati tidak pernah diukur dari apa yang dikenakan, melainkan dari apa yang dipegang. Sebuah pondasi yang kuat telah ditanamkan Aruna di babak ini. Kesederhanaan, kecerdasan tersembunyi, dan posisi kekuasaan yang tak terduga, siap meledak di babak klimaks nanti. Langkah Aruna mantap, ia berjalan seperti ratu yang sedang menyamar, siap menyingkap tabir sandiwara yang telah lama dimainkan oleh mantan suaminya. Pagi menyambut Aruna dengan kesibukan yang familiar. Namun kali ini ada resonansi yang berbeda dalam ritme hariannya. Energi yang ia bawa bukan lagi sekadar dorongan untuk bekerja. Itu adalah kombinasi antara profesionalisme seorang pemimpin dan keingintahuan yang diselimuti ketenangan. Rapat evaluasi akuisisi Nusantara Jaya Properti di kantor pusat Aksara Properti berjalan sangat intens. Para direktur dan eksekutif mendiskusikan angka-angka, potensi pasar, dan restrukturisasi manajemen. Di mata mereka, Aruna adalah pembuat keputusan akhir, otak di balik manuver bisnis yang berani, meskipun ia memilih menyembunyikan identitasnya dari publik luas. Laporan Doni, bagaimana dengan tim marketing di Nusantara Jaya? Saya ingin tahu efektivitas strategi mereka dalam 6 bulan terakhir, tanya Aruna, suaranya tegas tanpa sedikit pun nada emosi pribadi. Ia membalik lembaran data, mencari celah, mencari alasan di luar konteks Bima untuk mengaitkan diri dengan cabang itu. Doni berdiri di sisi kanan meja, segera menampilkan proyeksi data di layar besar. Secara keseluruhan, pertumbuhan omzet mereka stabil, Bu. Namun, ada peningkatan drastis dalam anggaran promosi yang tidak sebanding dengan kenaikan penjualan. Terutama di divisi marketing, yang dipimpin oleh saudara Bima. Kami menduga ada overspending yang perlu diaudit lebih lanjut. Mendengar nama Bima, Aruna menarik napas panjang. Ia sudah menduga ini. Ambisi Bima seperti sumur tanpa dasar, selalu menuntut lebih banyak, lebih besar, dan lebih berkilauan, bahkan jika itu berarti mengorbankan integritas. Tandai bagian anggaran itu. Saya ingin fokus di sana. Besok, saat saya berkunjung, saya akan memeriksanya sendiri. Saya tidak mau ada lubang di kapal yang akan kita naiki, ujar Aruna, menggunakan kiasan bisnis yang langsung dipahami para eksekutif. Pastikan semua orang di sana tahu bahwa Nona Aruna, konsultan senior dari kantor pusat, memiliki otoritas penuh untuk mengakses data apapun. Rapat berakhir, meninggalkan Aruna dan Doni berdua di ruangan yang luas. Jendela besar menampilkan pemandangan kota Jakarta yang membentang seperti peta kekuasaan di bawah kakinya. Pemandangan yang dulunya hanya bisa Bima impikan, kini Aruna nikmati setiap hari, sendirian. Anda yakin ingin menyamar sepenuhnya, Bu? Beberapa direktur di Nusantara Jaya tahu wajah Anda dari acara internal Aksara tahun lalu, tanya Doni, khawatir. Aruna tersenyum tipis. Mereka hanya melihat wajah. Mereka tidak pernah melihat jiwaku, Doni. Dan lagi pula, direktur di cabang itu berpikir bos besar mereka adalah seorang pria asing. Identitas konsultan ini adalah pertahanan terbaikku. Saya hanya ingin melihat Bima di lingkungan kerjanya setelah 2 tahun. Ia jeda sejenak. Dulu, dia bilang aku tidak layak disandingkan dengannya. Aku ingin tahu, pantas atau tidaknya seseorang diukur dari apa. Doni menghela napas. Ia memahami bahwa ini bukan sekadar kunjungan kerja. Ini adalah pertarungan nilai. Saat mereka sedang merapikan dokumen, sebuah paket kecil tiba di meja Aruna. Itu adalah kartu undangan pernikahan dari Bima dan Sinta, dikirim kembali oleh kurir karena Aruna sudah pindah. Oh, ini dia, gumam Aruna, tangannya memegang kertas tebal berembos emas. Ia membuka lipatan itu. Foto Bima dan Sinta tersenyum lebar, kebahagiaan yang dipajang dengan begitu mencolok. Sinta, si wanita sosialita, terlihat persis seperti yang Bima dambakan, glamor dan penuh daya tarik. Mereka terlihat bahagia. Bu, komentar Doni hati-hati. Aruna meneliti foto itu. Matanya jatuh pada kalung berlian yang melingkari leher Sinta. Kilauan berlian itu terasa dingin. Kebahagiaan yang dipamerkan, Doni, seringkali hanyalah sampul buku yang indah. Aku penasaran, apa isi bukunya? Aruna kemudian teringat percakapan terakhirnya dengan Bima sebelum resmi bercerai. Flashback, 2 tahun lalu, di kafe sepi.
Bima menatap Aruna dengan mata yang datar, seolah ia sedang berbicara dengan orang asing. Aku sudah muak dengan cara hidupmu yang menyembunyikan diri, Aruna. Kau punya bakat di desain, tapi kau hanya mau mengambil proyek kecil-kecilan. Kau malu dengan kesuksesanku. Aku tidak pernah malu, Bima. Aku hanya menikmati ketenangan. Aku bekerja keras untuk diriku, bukan untuk menyenangkan mata orang lain, jawab Aruna, suaranya hampir tak terdengar. Itu omong kosong. Aku butuh networking, Aruna. Aku butuh dikenali. Aku butuh istri yang bisa datang ke acara gala denganku, mengenakan gaun desainer, dan tidak hanya memakai baju katun yang sama setiap minggu. Bima meninggikan suaranya, menarik perhatian pengunjung kafe lain. Aruna merasa jiwanya teriris. Jadi, nilaiku hanya diukur dari label bajuku. Ya, di dunia ini, Aruna, penampilan adalah mata uang. Dan Sinta mengerti itu. Dia adalah kapal pesiar yang akan membawaku ke puncak, sementara kamu hanyalah perahu dayung yang menahan lajuku. Kata-kata itu, perahu dayung, menancap di ingatan Aruna seperti pecahan kaca. Aku harap kau benar-benar bahagia dengan kapal pesiarmu, Bima. Aku hanya mendoakan yang terbaik untukmu, kata Aruna saat itu, berdiri dan meninggalkan Bima sendirian, membayar tagihan kopi, dan juga membayar harga perpisahan mereka. Kembali ke masa kini. Aruna menutup undangan itu perlahan. Tidak ada lagi rasa sakit yang tajam, hanya getaran geliat masa lalu yang kini terasa jauh dan absurd. Bima telah menemukan apa yang dia inginkan, wanita yang bisa ia pamerkan. Dan Aruna, ia telah menemukan apa yang ia butuhkan, kebebasan dan pengakuan atas dirinya sendiri, bukan melalui mata Bima, tetapi melalui kerja kerasnya. Doni, hubungi pihak keamanan. Saya ingin kunci akses ke sistem Nusantara Jaya disiapkan. Saya akan mulai dari data marketing Bima malam ini, Aruna memutuskan. Anda akan melakukannya sendiri, Bu. Ya. Saya ingin mengumpulkan bukti pengabaian tanggung jawab secara pribadi. Jika Bima benar-benar menggunakan anggaran perusahaan untuk ambisi pribadinya, ini bukan lagi masalah mantan suami. Ini adalah masalah CEO yang melindungi asetnya, kata Aruna dengan nada final. Ia melangkah menuju ruangannya, pikirannya sudah dipenuhi kode-kode data dan angka-angka audit. Malam itu, di balik pintu kantornya yang kedap suara, Aruna duduk di depan 3 monitor besar. Lampu ruangan dimatikan, hanya cahaya biru dari layar yang menerangi wajahnya. Ia mengakses sistem Nusantara Jaya melalui jaringan utama Aksara. Dalam sekejap, ia menyusup ke data Bima. Astaga, gumam Aruna saat melihat detail pengeluaran divisi marketing. Bukan hanya overspending untuk promosi, tetapi ia menemukan aliran dana yang mencurigakan. Faktur fiktif untuk acara klien yang tidak pernah ada. Pengeluaran besar untuk dekorasi pameran, yang sangat menyerupai barang-barang mewah pribadi Sinta. Aruna melihat foto Bima dan Sinta di Instagram Sinta yang diposting sekitar waktu pengeluaran itu. Tas, jam tangan, bahkan liburan mewah di luar negeri. Semuanya sinkron dengan tanggal dan jumlah pengeluaran yang dicurigai. Bima benar-benar menggunakan kas perusahaan untuk membiayai panggung sandiwara kemewahannya. Hati Aruna terasa perih, bukan karena cemburu, tetapi karena kekecewaan mendalam terhadap karakter Bima. Ia menceraikan Aruna karena ia tidak cukup setara. Namun ia membangun ilusi setara itu di atas pondasi kebohongan dan penipuan di tempat kerjanya. Ini bukan hanya arogansi, ini kriminal, desis Aruna, tangannya gemetar menekan tombol print. Ia mencetak semua bukti transaksi, termasuk screenshot postingan media sosial Sinta sebagai pembanding. Tiba-tiba, telepon Doni berdering. Doni, yang menunggu di luar, masuk dengan wajah tegang. Bu Aruna, saya baru saja mendapat telepon dari manajer acara. Ada acara dadakan besok siang di lobi gedung Nusantara Jaya. Perayaan ulang tahun cabang. Mereka mengundang tokoh penting, perusahaan untuk datang dan memberikan pidato. Dan yang paling mengejutkan, Bima didapuk sebagai pembawa acara utama. Dia pasti ingin pamer, lapor Doni. Aruna menatap tumpukan bukti penggelapan di mejanya, lalu menatap Doni. Sebuah senyum tipis, namun penuh makna, tersungging di bibirnya. Bagus. Jadi,
Bima menyiapkan panggungnya sendiri. Jangan batalkan kunjungan saya besok, Doni. Beritahu direksi cabang bahwa saya, Nona Aruna, konsultan senior, akan datang tepat saat acara dimulai. Saya tidak akan datang sebagai auditor yang membosankan. Saya akan datang sebagai tamu tak diundang yang akan mengguncang pesta, kata Aruna. Suaranya kembali ke mode CEO, dingin, terkontrol, dan penuh kekuatan. Aruna menatap tumpukan bukti di depannya, bukti dari sifat Bima yang tidak pernah berubah, hanya semakin memburuk. Ia akan menghadapi Bima, bukan sebagai mantan istri yang sakit hati, tetapi sebagai perwujudan keadilan perusahaan. Pertemuan besok bukan hanya tentang pekerjaan. Itu adalah penyingkapan kebenaran yang kejam tentang harga dari kesombongan. Aruna siap. Ia adalah pedang keadilan yang diam-diam telah diasah selama 2 tahun terakhir. Bima akan segera tahu bahwa yang ia anggap perahu dayung itu kini adalah pemilik lautan. Matahari pagi itu terasa cerah, namun bagi Aruna, udara dipenuhi ketegangan yang hanya ia rasakan sendiri. Ia tahu hari ini adalah hari di mana ia harus bertemu Bima, bukan di ruang rapat yang tertutup, melainkan di panggung yang sengaja Bima ciptakan, perayaan ulang tahun cabang Nusantara Jaya Properti. Setelah semalaman mengumpulkan data dan bukti penggelapan, Aruna tidak lagi melihat Bima sebagai luka lama, melainkan sebagai masalah integritas yang harus ia selesaikan. Di depan cermin besar, Aruna merapikan pakaiannya. Blus katun krem, celana bahan hitam, dan blazer sederhana. Penampilan yang sengaja ia pilih untuk mencerminkan peran konsultan senior yang fokus pada hasil, bukan pada gemerlap. Penampilan ini adalah perisai yang sempurna, membuat orang meremehkan kekuatannya. Di dalam tas selempang biasa, tersimpan flash drive yang berisi data audit yang memberatkan Bima. Doni sudah menunggu di lobi apartemen. Bu Aruna, mobil sudah siap. Saya pastikan direksi cabang sudah menerima memo tentang kedatangan Anda. Mereka tahu Anda punya otoritas penuh, tapi mereka tidak tahu Anda adalah CEO sesungguhnya. Mereka mengira Anda adalah utusan dari pemegang saham luar negeri, lapor Doni dengan suara pelan. Bagus. Pertahankan ilusi itu. Aku ingin melihat pertunjukan Bima, secara langsung, ujar Aruna, melangkah mantap menuju mobil hitam yang sudah menunggunya. Perjalanan ke kantor cabang itu terasa seperti perjalanan ke masa lalu yang harus ia hadapi. Saat tiba di gedung Nusantara Jaya, lobi yang biasanya formal kini telah berubah menjadi panggung. Balon-balon perak dan emas, karpet merah kecil tergelar, dan alunan musik jazz yang mewah menyambut kedatangan Aruna. Kunjungan kerja mendadak kini berubah menjadi acara yang dipaksakan Bima untuk memamerkan dirinya. Aruna dan Doni melangkah masuk. Beberapa karyawan menyambut mereka dengan hormat, mengarahkan mereka ke sisi aula yang sengaja dikosongkan untuk para tamu penting. Dari kejauhan, Aruna melihat Bima. Ia berdiri di tengah panggung sementara yang disiapkan, mengenakan setelan jas mahal, senyumnya lebar, penuh percaya diri, topeng kesombongan yang selalu ia kenakan. Di sisinya, berdiri Sinta, istri barunya. Sinta tampak mencolok, seperti bintang sinetron yang turun ke bumi. Ia mengenakan gaun merah menyala, perhiasan berkilauan, dan tas tangan berlabel sangat terkenal. Ia tertawa manja, memegang lengan Bima dengan posesif, seolah ingin menegaskan kepemilikannya. Saat Doni Sibol berbisik kepada salah satu direktur cabang, Bima melihat Aruna. Senyumnya yang lebar perlahan memudar, berganti dengan kilatan mata meremehkan. Ia melirik Aruna dari atas ke bawah, seolah menimbang harga pakaian yang dikenakan mantan istrinya. Puas dengan kekalahan Aruna dalam hal penampilan, senyum pongahnya kembali. Bima kemudian, dengan sengaja, menggeret Sinta mendekati area Aruna. Bima, kamu kenapa? Ada apa dengan konsultan berkacamata itu? Bisik Sinta, tetapi suaranya cukup keras untuk didengar Aruna. Bima tertawa pelan. Oh, tidak apa-apa, sayang. Hanya mantan istriku, Aruna. Ternyata dia sekarang jadi konsultan di kantor pusat. Haha, lihat penampilannya. Sinta, dia benar-benar tidak berubah. Masih saja betah dengan penampilan yang, ya, begitu deh. Bima lantas berdiri tepat di depan Aruna, memblokir pandangan Aruna ke panggung. Aruna, lama tak jumpa. Sapa Bima, nadanya dibuat sangat ramah, namun penuh sindiran.
Aku tidak tahu kau bisa lolos audisi sebagai konsultan senior di perusahaan ini. Baguslah, setidaknya kau dapat pekerjaan yang stabil, ya? Jangan cuma desain-desain amatir lagi. Aruna menatap Bima lurus-lurus. Tatapannya tenang, sedingin es, tidak menunjukkan sedikitpun emosi sakit hati. Selamat atas pernikahanmu, Bima. Kau terlihat bersemangat, jawab Aruna, menggunakan kata bersemangat sebagai kiasan untuk terlalu berlebihan. Sinta menyela dengan tawa renyah yang dibuat-buat. Bersemangat? Tentu saja. Bima sekarang sudah di puncak karir. Dia punya istri yang bisa mendampinginya dengan pantas, tidak seperti dulu. Sayang, tunjukkan perhiasan yang kamu belikan kemarin. Biar mantan istrimu ini tahu arti naik kelas. Sinta memerintah Bima seperti boneka. Bima, yang terbius oleh pesona pamer Sinta, segera memegang tangan Sinta dan menunjukkan cincin besar di jarinya. Ini berlian asli, Aruna. Aku membelinya dari bonus proyek besar terakhirku. Kamu tahu, proyek besar yang hanya bisa diurus oleh orang-orang elit, ucap Bima, menekankan kata elit untuk menyindir Aruna yang selalu menolak gaya hidup itu. Aruna hanya mengangguk pelan. Berliannya indah, Sinta. Semoga Bima mendapatkan bonus lagi untuk proyek selanjutnya. Mengingat biaya hidup kalian sepertinya cukup tinggi, ya? Perkataan Aruna yang terkesan polos itu justru membuat Bima jengah. Aruna seolah menyinggung biaya hidup yang terlalu besar itu. Tentu saja kami hidup mewah, Aruna. Ini harga untuk menjadi sukses. Kau tidak akan mengerti. Kamu selalu merasa nyaman di zona aman kemiskinan mentalmu. Tukas Bima. Nadanya mulai meninggi. Ia merasa harga dirinya sedikit terusik oleh ketenangan Aruna. Bima, kita ada acara. Kenapa lama sekali? Suara salah satu direktur cabang terdengar, mengingatkan Bima. Aku harus pergi, Aruna. Nikmati acaranya. Dan, ingat, kami sudah di level yang berbeda. Jangan sampai kau berpikir aku bisa membantumu di perusahaan ini. Aku tidak berurusan dengan staf konsultan. Ini Sinta. Sayang, dia mahakaryaku. Bima menyeringai, lalu bergegas kembali ke panggung bersama Sinta. Aruna melihat kepergian mereka. Telinganya terasa panas bukan karena hinaan Bima, tetapi karena ia tahu bahwa mahakarya dan berlian itu dibayar dari dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan cabang. Ilusi kemewahan itu begitu nyata, namun pondasinya adalah lumpur. Doni, yang menyaksikan seluruh drama itu dari jauh, bergegas mendekat. Bu Aruna, Anda baik-baik saja? Kata-kata Bima sangat keterlaluan. Aruna menarik napas, mengatur emosinya. Aku baik-baik saja, Doni. Kata-katanya tidak menyakitiku. Yang menyakitkan adalah melihat betapa rendahnya integritas seseorang. Dia menceraikanku karena malu dengan kesederhanaanku. Tapi sekarang dia memamerkan kekayaan curian di depan seluruh karyawan. Dia menciptakan panggungnya sendiri untuk kehancurannya. Lalu, apa rencana Anda, Bu? Tunggu. Biarkan dia menikmati panggungnya sebentar. Tepat setelah dia selesai dengan sesi pamer dan pidatonya, saat dia merasa berada di puncak dunia, barulah kita beraksi. Aruna tersenyum misterius. Ia memandang ke arah panggung di mana Bima kini memegang mikrofon. Bima memulai pidatonya dengan nada yang sangat memuji diri sendiri. Terima kasih atas kedatangan Anda. Kami merayakan ulang tahun perusahaan ini, yang semakin sukses berkat ide-ide brilian dan kerja keras tim marketing saya. Kami tidak hanya menjual properti, kami menjual gaya hidup. Gaya hidup yang elegan, yang mewah, yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berkelas. Seperti istri saya, Sinta, yang selalu menjadi inspirasi saya untuk mencapai yang terbaik. Sinta tersenyum, melambaikan tangan, menikmati sorotan. Aruna melihat direksi cabang terlihat sedikit tidak nyaman dengan nada pidato Bima yang terlalu berlebihan. Intinya, kawan-kawan, kesuksesan harus terlihat. Jangan menjadi mediocre. Jangan menyembunyikan potensi. Carilah pasangan yang bisa mengangkat derajatmu, bukan yang menahanmu di bawah. Kalau tidak, kau hanya akan menjadi staf biasa selamanya. Bahkan konsultan saja harus dari luar. Bima mengakhiri pidatonya dengan tawa sinis, matanya melirik sekilas ke arah Aruna.
Tawa Bima dan tepuk tangan meriah dari beberapa staf yang sepertinya terintimidasi memenuhi lobi. Bima berdiri di puncak kebanggaan, merasa ia telah menang sepenuhnya atas Aruna. Tepat pada momen Bima merasa paling superior, Aruna memberi isyarat kepada Doni. Doni segera beranjak dan berbicara kepada MC acara. MC acara, yang awalnya bingung, segera mengumumkan, "Baik, terima kasih Bapak Bima atas pidatonya yang inspiratif. Dan kini, kita kedatangan tamu istimewa dari kantor pusat. Beliau adalah Nona Aruna, konsultan senior yang sengaja datang hari ini untuk memberikan evaluasi dan review kinerja kita. Kami persilakan, Nona Aruna." Seluruh mata tertuju pada Aruna. Bima yang baru turun dari panggung terkejut. Kenapa konsultan yang baru dia hina itu malah mendapat panggung? Aruna melangkah maju, tenang, seolah ia sedang berjalan di karpet merah pribadinya. Ia berjalan menuju Bima, melewati Sinta. "Bima, kau sudah selesai dengan pertunjukanmu?" tanya Aruna, suaranya pelan tapi menusuk, hanya bisa didengar oleh Bima dan Sinta. "Ada apa ini, Aruna? Kau tidak seharusnya mencampuri acara kantor." Bima mulai panik. Aruna tersenyum, senyum yang tidak pernah Bima lihat sebelumnya. Campuran dari keanggunan, rasa lelah, dan otoritas. "Oh, aku tidak mencampuri acara kantor, Bima. Aku hanya mengambil kendali atas aset pribadiku," jawab Aruna. Ia naik ke panggung, mengambil mikrofon dari MC. Seluruh mata karyawan, termasuk direksi dan Bima yang kini mematung di bawah panggung, tertuju padanya. "Selamat siang, semuanya." Aruna memulai, suaranya jernih dan berwibawa, langsung menenggelamkan semua suara di lobi. "Saya Nona Aruna, konsultan senior dari kantor pusat." Ia jeda, menatap Bima, yang kini mulai menunjukkan raut wajah ketakutan, seperti pemburu yang tiba-tiba menjadi buruan. "Dan saya di sini bukan hanya untuk evaluasi kinerja. Saya di sini untuk memberikan penilaian terhadap integritas manajemen. Terutama, integritas dari orang yang baru saja berbicara di sini. Seseorang yang mengukur harga diri dari penampilan, dan membangun ilusi kemewahan di atas pondasi kebohongan," kata Aruna, matanya mengunci pandangan Bima. Bima merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia tahu, tirai sandiwara itu akan segera dibuka, dan ia adalah aktor utama yang akan dipermalukan. Kejutan itu baru saja dimulai, dan ia sudah merasa tercekik. Keheningan yang mencekam menyelimuti lobi, yang beberapa detik lalu masih riuh dengan tepuk tangan dan tawa sombong. Suara Aruna yang tenang, namun penuh otoritas, terasa seperti pisau bedah yang membelah atmosfer. Semua mata, dari direksi cabang yang terkejut hingga karyawan biasa yang bingung, tertuju pada sosok wanita yang mereka kira hanya seorang konsultan biasa. Bima, yang berdiri terpaku di bawah panggung bersama Sinta, tiba-tiba merasa panas dingin. Otaknya berputar cepat mencari celah untuk menyerang balik. Ia tidak bisa membiarkan mantan istrinya merusak citra yang sudah ia bangun dengan susah payah. "Apa-apaan ini, Aruna? Turun dari sana. Kau tidak punya hak bicara di acara penting perusahaan," teriak Bima, melangkah maju. Nada suaranya berubah dari arogansi menjadi panik yang tertutup kemarahan. Aruna tidak menggubris. Ia justru menatap ke arah direksi cabang yang duduk di barisan depan. "Bapak dan Ibu direksi, mohon maaf atas interupsi ini. Tapi saya harus menegaskan bahwa integritas adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada semua aset yang kita miliki. Dan saya datang hari ini untuk menguji mata uang tersebut." Bima semakin marah. Ia meraih tangan Sinta, berusaha menarik perhatian. "Ini adalah ulah mantan istri saya yang sakit hati. Dia tidak terima saya menikah lagi dengan wanita yang jauh lebih berkelas darinya. Dia sedang berhalusinasi." Sinta, yang awalnya terkejut, segera mengambil peran. Ia menatap Aruna dengan tatapan penuh kebencian. "Jelas sekali. Lihat penampilannya, Bima. Dia ini hanya mencari perhatian. Mungkin dia iri melihat betapa bahagianya kita, sayang." "Kucing yang hilang selalu kembali ke tempat sampah," desis Sinta, kata-katanya menusuk namun ia tak sadar bahwa ia sedang menggali lubang untuk suaminya. Aruna menoleh pada Sinta, senyum tipis, hampir menyedihkan, muncul di wajahnya. "Nyonya Sinta,
Saya tidak yakin Anda mengerti apa yang sedang terjadi. Kehidupan saya sudah jauh lebih bahagia, dan saya tidak punya waktu untuk drama picisan. Saya hanya fokus pada pekerjaan. Pekerjaan saya saat ini adalah mengungkap fakta bahwa perusahaan ini mengalami kerugian signifikan akibat kebijakan marketing yang korup. Kata korup itu langsung memantik kehebohan. Direksi cabang mulai saling pandang, raut wajah mereka menunjukkan kecemasan. Jaga bicaramu, Aruna. Bima berteriak, berusaha naik ke panggung. Namun, Doni dengan sigap menghalangi Bima, berdiri seperti pilar baja di samping panggung. Maaf, Saudara Bima. Nona Aruna sedang menjalankan tugasnya atas perintah kantor pusat. Tolong hormati proses ini, kata Doni dengan nada datar, namun matanya tajam. Aruna menghela napas. Ia memutuskan untuk tidak membuang waktu. Ia mengeluarkan flash drive dari tasnya, memasukkannya ke laptop yang sudah terhubung dengan proyektor, dan dalam sekejap, layar besar di belakangnya menampilkan data yang mematikan. Kepada Bapak dan Ibu Direksi, izinkan saya menampilkan hasil audit pendahuluan. Ini adalah grafik pengeluaran divisi marketing di bawah pimpinan Bapak Bima. Dalam 6 bulan terakhir, jelas Aruna, menunjuk grafik dengan laser pointer. Angka-angka itu berbicara dengan lantang. Lonjakan anggaran promosi yang tidak wajar, faktur-faktur dengan deskripsi yang ambigu, dan selisih dana yang mencapai ratusan juta. Anda bisa lihat, kurva pengeluaran ini melonjak tajam setelah pernikahan Bapak Bima. Dana sebesar ini diklaim untuk promosi elit dan kebutuhan presentasi eksklusif. Namun, faktanya, setelah kami lakukan pemeriksaan silang dengan data internal dan sumber terbuka, Aruna jeda sejenak, menatap Bima yang kini wajahnya pucat pasi. Dana ini digunakan untuk membiayai gaya hidup pribadi, bukan untuk kepentingan perusahaan. Sinta, yang berdiri di samping Bima, mulai gelisah. Ia mencengkeram lengan Bima erat-erat. Apa maksudnya? Bima, jelaskan. Bima, yang terpojok, berusaha keras berbohong. Itu adalah strategi investasi jangka panjang. Membangun citra mewah di pasar adalah investasi. Kalian para konsultan tidak akan mengerti dinamika pasar elit. Aruna tersenyum sinis. Benarkah? Mari kita lihat investasi, citra mewah, Anda. Aruna menekan tombol. Layar beralih menampilkan beberapa foto yang diambil dari akun media sosial Sinta, bukti digital dari kesombongan yang dibayar mahal. Terlihat Sinta berlibur mewah di Eropa, mengenakan gaun mahal, dan memamerkan perhiasan. Faktur pengeluaran tanggal 10 April, sebesar 85 juta rupiah, diklaim untuk event klien. Faktanya, pada tanggal yang sama, Nyonya Sinta memposting foto dirinya dengan perhiasan baru dari butik mewah, di tempat yang sama dengan lokasi event fiktif itu. Dan lihat, tanggal 21 Mei, anggaran, promosi eksklusif, 150 juta rupiah. Tepat di tanggal tersebut, Nyonya Sinta dan Bapak Bima berlibur di Santorini, memamerkan tas desainer edisi terbatas. Aruna menjelaskan, suaranya tetap tenang namun mengoyak setiap kebohongan Bima. Kehebohan pecah. Para karyawan berbisik-bisik, sementara direksi cabang tampak marah dan malu. Mereka baru menyadari bahwa selama ini, mereka dipimpin oleh seorang penipu. Sinta melepaskan cengkeraman tangannya dari lengan Bima, matanya berkilat-kilat. Bima, apa-apaan ini? Uang kantor. Kamu bilang itu bonusmu. Bima, yang kini benar-benar kehilangan akal, menoleh pada Sinta. Diam, Sinta. Ini urusan perusahaan. Kau tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Jadi, aku yang kau pamerkan itu dibeli dari hasil curian. Sinta balik membentak. Pertengkaran mereka kini menjadi tontonan publik yang menyedihkan. Aruna membiarkan drama itu mengalir sejenak. Ia ingin semua orang melihat wajah asli dari kesuksesan dan gaya hidup yang dibanggakan Bima. Setelah suasana sedikit tenang, Aruna kembali mengambil alih mikrofon. Bapak Bima menceraikan saya 2 tahun lalu, dengan alasan saya tidak mampu mengangkat kelasnya, dan saya tidak setara dengan ambisinya, kata Aruna. Suaranya kini mengandung sedikit sentuhan emosional, membuat para pendengar terlarut.
Dia mencari wanita yang bisa ia pamerkan sebagai simbol kesuksesan. Sayangnya, kesuksesan yang ia bangun dan pamerkan di hadapan Anda semua adalah istana pasir yang didirikan di atas pasir hisap penipuan. Aruna menoleh pada Bima untuk terakhir kalinya. Bima berdiri gemetar, tak sanggup lagi mengangkat wajahnya. Sinta kini meninggalkannya, berjalan cepat keluar dari kerumunan dengan wajah penuh amarah dan malu. Kapal pesiar Bima tenggelam bahkan sebelum ia mencapai pelabuhan yang ia impikan. Saudara Bima, Aruna melanjutkan, suaranya kini kembali tajam dan profesional. Sebagai konsultan senior yang ditugaskan oleh kantor pusat untuk evaluasi integritas, saya harus menyatakan bahwa Anda telah melanggar kode etik perusahaan secara serius. Saya merekomendasikan pemecatan segera dan penyelidikan hukum lebih lanjut atas penggelapan dana ini. Bima, yang merasa terpojok hingga ke titik terendah, tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dendam. Kau hanya mantan istriku. Kau bukan siapa-siapa. Kau tidak punya otoritas setinggi itu untuk memecatku. Hanya CEO yang bisa melakukannya. Dan semua orang tahu, CEO kita adalah orang asing. Sebuah kesombongan terakhir muncul dari mulut Bima, seperti bara api terakhir sebelum padam. Bima yakin, meskipun Aruna tahu semua rahasianya, dia hanyalah konsultan yang kekuasaannya terbatas. Aruna tersenyum, senyum yang membawa ketenangan sekaligus kehancuran bagi Bima. Ini adalah momen yang ia tunggu. Momen untuk membalikan catur sepenuhnya. Anda benar, Bima, kata Aruna dengan suara yang sangat jelas, membuat seluruh ruangan kembali hening. Hanya CEO yang bisa memecat Anda, dan saya tahu persis siapa CEO itu. Aruna menurunkan mikrofon, menatap Bima tepat di mata. Ia membuka blazernya, memperlihatkan bros kecil namun elegan yang hanya dikenakan oleh pimpinan tertinggi Aksara Properti. Anda menghina saya karena saya hanya perahu dayung. Anda memamerkan istri baru Anda dengan bangga, meyakinkan diri bahwa Anda telah naik kelas. Tapi Bima, ada satu hal yang tidak pernah Anda pahami. Aruna melangkah turun dari panggung, berjalan perlahan mendekati Bima yang kini tampak seperti patung garam. Kapal pesiar Anda terbuat dari utang dan kebohongan. Sementara perahu dayung saya adalah kapal induk yang memiliki seluruh lautan. Nama saya Aruna, dan saya tegaskan sekali lagi. Aruna berbisik pelan, namun kata-katanya terasa menggelegar di telinga Bima. Saya adalah CEO Aksara Properti. Saya bos besar di tempat Anda bekerja. Wajah Bima berubah total. Dari pucat menjadi merah padam, seolah ia baru saja ditampar kenyataan yang paling mematikan. Matanya melebar, tubuhnya kaku, dan mulutnya terbuka, membentuk huruf O yang tak sanggup mengeluarkan suara. Ia syok, dihancurkan oleh wanita yang ia buang karena dianggap tak pantas. Babak baru telah dimulai, dan Bima adalah pecundang yang ditinggalkan di masa lalu. Waktu seolah membeku di lobi gedung Nusantara Jaya. Pengakuan Aruna, yang bagaikan gempa bumi tak terduga, meluluhlantakkan kesombongan Bima. Kalimat, saya adalah CEO Aksara Properti. Saya bos besar di tempat Anda bekerja. Menggema di ruang hampa yang tercipta setelah teriakan panik Bima. Bima berdiri kaku, wajahnya menunjukkan perpaduan antara keterkejutan yang luar biasa dan rasa malu yang menghancurkan. Ia tidak mampu berkata-kata, lidahnya terasa keluh, seolah dicekik oleh kenyataan yang baru saja menghantamnya. Kenyataan bahwa wanita yang ia anggap perahu dayung, dan ia campakan karena tidak setara, kini adalah penguasa mutlak atas kehidupan profesionalnya. Aruna, setelah mengungkapkan identitasnya, mundur selangkah. Ia menatap Bima dengan sorot mata yang penuh penyesalan, bukan atas apa yang ia lakukan, melainkan atas apa yang telah Bima sia-siakan. Aku tidak percaya. Bima berhasil mengeluarkan suara, terdengar seperti bisikan yang menyedihkan. Kau berbohong. CEO Aksara adalah orang asing. Semua orang tahu. Aruna menghela napas. Penciptaan narasi, CEO orang asing, itu adalah strategi bisnis, Bima. Strategi untuk mempertahankan privasi dan fokus pada ekspansi, jauh dari hiruk-pikuk media. Dan hanya para direktur utama yang tahu kebenarannya. Sayangnya, kau tidak pernah mencapai level itu. Para direktur cabang yang menyaksikan drama ini segera berdiri.
Mereka membungkuk hormat kepada Aruna. "Mohon maaf, Bu Aruna. Kami tidak menyangka." Salah satu direktur cabang tergagap, merasa bersalah karena telah membiarkan Bima berlaku kurang ajar di depan atasan tertinggi mereka. "Tidak perlu meminta maaf. Saya datang ke sini justru untuk melihat wajah asli dari manajemen tanpa filter. Dan saya sudah melihatnya. Kalian semua juga menyaksikannya," kata Aruna. Suaranya kembali ke mode CEO yang dingin dan efisien. Ia menoleh ke arah Doni. "Doni, panggil tim keamanan. Saya ingin Bapak Bima didampingi keluar dari area perusahaan. Saat ini juga." Doni segera bergerak cepat. Perintah Aruna adalah titah raja yang tak terbantahkan. Bima, menyadari bahwa ia benar-benar kalah, mencoba memohon. Air mata penyesalan mulai membasahi matanya. "Aruna, tunggu. Tolong. Jangan lakukan ini. Kita pernah bersama. Kau tidak bisa. Aku berjanji akan berubah. Aku akan mengembalikan semua dana itu. Aku mohon." Pemandangan Bima yang dulu sombong kini merangkak memohon di lobi yang penuh orang, adalah pemandangan yang menyayat hati. Namun, Aruna tahu, Bima tidak memohon karena menyesali perbuatannya. Ia hanya memohon karena takut kehilangan segalanya. "Bima," Aruna berkata pelan, "kesempatanmu untuk memohon sudah berakhir 2 tahun lalu. Saat kau bilang aku tidak setara, dan menukarku dengan ilusi kemewahan yang sekarang terbukti dari uang curian. Ini bukan lagi masalah hati, ini masalah hukum dan integritas perusahaan. Aku tidak akan mengorbankan integritas ribuan karyawan hanya demi rasa kasihan pada mantan suami yang curang." Bima terhuyung mundur. "Dan Sinta, dia juga harus bertanggung jawab. Dia yang memaksaku membeli semua itu. Dia yang menuntut gaya hidup mewah." Aruna hanya menggelengkan kepala. "Nyonya Sinta sudah pergi, Bima. Kau tahu? Saat istrimu tahu bahwa kekayaan yang kau pamerkan itu adalah kebohongan, dia langsung meninggalkanmu. Kebahagiaan yang kau puja-puja itu ternyata sangat rapuh, dan yang ia cintai hanyalah uang. Dan sekarang, kau sendirian, membayar harga atas kesombonganmu." Saat tim keamanan datang, Bima mencoba melawan. Ia menuding Aruna dengan jari gemetar. "Kau licik. Kau sudah merencanakan semua ini. Kau ingin membalas dendam padaku. Aku tahu kau masih mencintaiku." Aruna menatapnya dengan tatapan hampa. "Dendam? Tidak, Bima. Jika aku ingin membalas dendam, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk berpidato di panggung itu. Aku hanya memberimu kesempatan terakhir untuk pamer, sebelum aku menunjukkan bahwa panggung itu, dan perusahaan ini, adalah milikku. Cinta? Rasa itu sudah lama mati. Yang tersisa hanyalah rasa kasihan melihat ambisi yang membutakanmu." Bima digiring keluar dari lobi, suaranya menghilang menjadi gumaman protes dan ratapan yang menyedihkan. Kepergiannya meninggalkan keheningan yang tebal, seperti sunyi setelah badai. Aruna menoleh pada para karyawan yang masih mematung. Wajah mereka menunjukkan campuran rasa lega karena keadilan ditegakkan, dan rasa hormat yang mendalam kepada CEO mereka yang sederhana namun kuat. "Saya tegaskan," ujar Aruna, menatap semua orang dengan tatapan menenangkan. "Semua proses bisnis harus berjalan seperti biasa. Jangan biarkan kasus ini memengaruhi kinerja kalian. Saya percaya pada potensi Nusantara Jaya. Dan bagi yang bertanya tentang integritas, saya harap insiden hari ini menjadi pelajaran yang berharga." Ia kemudian menunjuk ke arah direksi cabang. "Bapak dan Ibu direksi, mari kita pindah ke ruang rapat. Ada banyak pekerjaan yang harus kita bereskan. Doni, pastikan semua bukti diserahkan kepada tim hukum segera." Aruna melangkah menuju ruang rapat, meninggalkan lobi yang kini kembali ke atmosfer serius dan profesional. Ia berjalan tidak seperti wanita yang baru saja memenangkan pertarungan emosional, melainkan seperti pemimpin yang baru saja membersihkan kotoran di rumahnya sendiri. Di dalam ruang rapat yang mewah, suasana sangat tegang. Para direksi cabang tampak sangat khawatir akan nasib mereka. "Bu Aruna, kami bersumpah kami tidak tahu menahu soal penggelapan dana Bima. Dia sangat tertutup mengenai anggaran marketing," ujar salah satu direktur cabang, mencoba meyakinkan Aruna. "Saya tahu.
Dan saya melihat bahwa sebagian besar dari Anda telah bekerja keras dan jujur. Saya tidak akan menghukum satu kapal hanya karena ada satu tikus di dalamnya. Aruna menenangkan mereka. Ia mengambil alih papan tulis dan mulai menjelaskan visinya. Namun, insiden ini menunjukkan satu hal. Kita terlalu mudah terbuai oleh kemasan yang mengkilap. Kita terlalu menghargai pamer dan kurang menghargai integritas. Ke depan, saya tidak hanya ingin laporan kinerja, saya ingin laporan kejujuran. Kita akan melakukan audit internal mendalam di semua divisi. Aruna menghabiskan beberapa jam untuk merestrukturisasi tim marketing Bima, menenangkan para direksi, dan merancang strategi pemulihan citra. Keputusannya cepat, tepat, dan tanpa kompromi, membuktikan bahwa Aruna adalah CEO yang kompeten, jauh melampaui anggapan Bima tentang dirinya. Sore menjelang, dan Aruna akhirnya menyelesaikan semua urusannya di Nusantara Jaya. Ia berjalan keluar dari kantor, ditemani Doni. Ia tidak lagi menyembunyikan brosnya. Semua karyawan yang ia lewati membungkuk dalam-dalam. Mereka melihatnya bukan lagi sebagai konsultan, melainkan sebagai sosok yang mereka kagumi dan hormati. Wanita yang sederhana, namun memiliki kekuasaan dan hati nurani. Saat mobil Aruna meninggalkan gedung, ia menatap keluar jendela. Ia melihat Bima dari kejauhan, berdiri sendirian di halte bus, tampak menyedihkan tanpa kemewahan yang ia puja-puja. Sinta sudah meninggalkannya, karirnya hancur, dan ia harus menghadapi konsekuensi hukum. Anda terlihat sangat tenang, Bu Aruna, kata Doni, memecah keheningan. Aku merasa damai, Doni. Bukan karena dia jatuh, tapi karena aku membuktikan bahwa aku bisa berdiri tegak tanpa harus membalas dendam secara emosional. Aku menghadapinya sebagai CEO, bukan sebagai mantan istri yang sakit hati. Itu adalah kemenangan sejati, jawab Aruna, menyentuh bros CEO di blazernya. Ia menyadari, pengalaman pahit bersama Bima adalah pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Pelajaran tentang menemukan nilai diri yang sesungguhnya. Lalu, apa rencana selanjutnya, Bu? Mengenai kelanjutan proses hukum Bima. Aruna memejamkan mata sejenak. Kita sudah punya bukti kuat. Biarkan tim hukum bekerja. Tapi Doni, aku tidak ingin dia benar-benar hancur total di penjara. Aku hanya ingin dia membayar kerugian perusahaan. Dan yang terpenting, dia harus belajar. Aku hanya ingin keadilan ditegakkan, bukan pembalasan dendam yang membutakan. Mari kita selesaikan kasus ini secepat mungkin. Dan kita tutup bab ini sepenuhnya. Aku punya hidup yang lebih baik untuk dijalani. Mobil melaju membelah kemacetan sore, membawa Aruna kembali ke dunia yang penuh tantangan profesional. Menjauh dari bayangan Bima yang kini sudah menjadi masa lalu. Bima telah menerima konsekuensi dari kesombongannya. Dan Aruna, ia telah memenangkan harga dirinya kembali, siap menyongsong masa depan yang cerah. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan sesungguhnya tidak terletak pada apa yang kita pamerkan, tetapi pada apa yang kita pegang teguh di dalam diri. Minggu-minggu setelah pengungkapan dramatis di lobi Nusantara Jaya, properti terasa seperti pembersihan besar-besaran di dalam diri Aruna dan di dalam perusahaan. Di mata karyawan, Aruna menjelma menjadi legenda, CEO yang sederhana, cerdas, dan berintegritas tinggi, yang tidak takut menghadapi kebenaran, bahkan jika kebenaran itu berasal dari masa lalunya yang paling pribadi. Identitasnya yang tersembunyi selama ini kini menjadi sumber inspirasi. Aruna kembali ke kantor pusat, fokusnya sepenuhnya beralih ke masa depan Aksara Properti. Urusan Bima ia serahkan sepenuhnya kepada tim hukum Doni, dengan arahan jelas. Selesaikan kasus penggelapan secara hukum untuk mengembalikan kerugian perusahaan, namun hindari proses yang berlarut-larut dan penuh sensasi media. Aruna tidak ingin kehancuran Bima menjadi tontonan publik yang justru mengotori fokus bisnisnya. Suatu sore, Aruna sedang meninjau proposal desain interior baru yang akan dipresentasikan kepada klien besar. Ruang kerjanya hening, hanya ditemani alunan musik klasik yang lembut. Doni masuk dengan membawa 2 cangkir teh hangat. Bu Aruna, ada kabar dari tim hukum, ujar Doni, meletakkan cangkir teh. Mengenai Bima, tanya Aruna tanpa mengalihkan pandangan dari monitor, namun intonasinya menunjukkan perhatian. Ya, Bima sudah mengakui semua perbuatannya. Dia menandatangani perjanjian pengembalian dana,
dan kami mencabut tuntutan pidana dengan syarat ia mengembalikan semua kerugian perusahaan dalam batas waktu tertentu. Dia juga harus menjual aset-aset yang dibeli dari dana perusahaan, termasuk perhiasan dan tas Sinta. Aruna akhirnya mengalihkan pandangannya, mengambil cangkir teh. Dan Sinta mengajukan gugatan cerai. Dia meninggalkannya begitu tahu kekayaan itu palsu. Semua aset yang Bima banggakan itu kini harus ia jual untuk membayar utang dan biaya perceraian. Bima sekarang benar-benar memulai dari nol. Bu, dia harus mencari pekerjaan baru. Jelas Doni. Aruna menyeruput tehnya. Rasa pahit teh berpadu dengan rasa getir di hatinya. Ia tidak senang melihat Bima hancur, tetapi ia puas melihat keadilan ditegakkan dan, yang terpenting, Bima menerima konsekuensi bahwa ambisi yang dibangun dari kebohongan akan selalu runtuh. Semoga dia belajar. Doni, semoga kehancuran ini menjadi titik balik bagi hidupnya, ucap Aruna pelan. Dan ada satu hal lagi, Bu. Bima menitipkan surat untuk Anda, kata Doni, menyerahkan amplop putih polos yang sudah ia buka sedikit untuk memastikan keamanannya. Aruna ragu sejenak. Sudah lama ia tidak membaca tulisan tangan Bima. Perasaan lama yang ia kubur dalam-dalam kini terasa berdenyut lagi. Bukan cinta, melainkan kenangan akan kepolosan masa lalu mereka yang kini tercemar. Tolong tinggalkan aku sendiri sebentar, Doni, pinta Aruna. Setelah Doni keluar, Aruna membuka surat itu. Tulisan Bima terlihat gemetar dan tidak rapi, jauh dari kesan angkuh yang biasa ia tunjukkan. Aruna, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin kata, maaf, terdengar sangat murah dan basi sekarang. Tapi aku harus mengatakannya. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Bukan hanya karena aku mencuri dari perusahaanmu, tapi karena aku mencuri sesuatu yang jauh lebih berharga. Masa depan kita, dan harga dirimu. Saat kau berdiri di panggung itu, Aruna, aku merasa seperti ditampar oleh realitas. Selama ini aku hidup dalam gelembung ilusi, meyakinkan diriku bahwa kekayaan dan status sosial adalah segalanya. Aku menceraikanmu karena aku malu dengan kesederhanaanmu, tanpa tahu bahwa kesederhanaan itu adalah mahkota ketenangan yang kau pakai. Kau benar. Sinta meninggalkanku. Dia menghilang secepat ia datang, membawa semua ambisiku yang sia-sia bersamanya. Ternyata, dia hanya mencintai topeng yang aku pamerkan. Sementara kau mencintaiku apa adanya, dan aku justru membuang permata demi sepotong kaca berkilauan. Aku melihatmu di mobil saat kau pergi. Kau terlihat tenang, kuat. Kau bukan lagi Aruna yang dulu menangis diam-diam. Kau adalah ratu. Dan aku, hanya pengemis yang diusir dari istana. Aku berharap kau bahagia, Aruna. Kebahagiaan sejati yang tidak perlu dipamerkan. Sekali lagi, maafkan aku. Aku akan membayar semua kerugian. Aku janji. Bima. Surat itu jatuh perlahan ke atas meja. Aruna menyentuh bekas lipatan kertas itu. Air matanya tidak menetes, tetapi ada sensasi dingin yang merayap di dadanya. Bima akhirnya mengakui kesalahannya, namun pengakuan itu datang terlambat. Surat itu adalah monumen kegagalan Bima sendiri. Aruna mengambil ponselnya. Ia membuka akun media sosial, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia tidak mencari Bima, ia mencari ketenangan lain. Di sana, ia melihat postingan dari sebuah yayasan amal yang ia sponsori. Yayasan itu bergerak di bidang pendidikan desain untuk anak-anak kurang mampu. Melihat foto-foto senyum anak-anak yang belajar mendesain, hati Aruna terasa hangat. Ini adalah legasi yang ia bangun, jauh dari pamer dan kebohongan. Tiba-tiba, ia melihat notifikasi dari Doni, reminder meeting dengan Rega, arsitek senior dari Indra Karsa Desain, mitra lama Aksara. Rega, 40-an, adalah arsitek yang sangat dihormati. Sosoknya tenang, selalu berbicara dengan substansi, dan karyanya dikenal karena memadukan fungsionalitas dan keindahan tanpa perlu kemewahan yang berlebihan. Selama ini, interaksi Aruna dengan Rega hanya sebatas profesional, melalui email atau rapat formal. Aruna selalu mengagumi cara berpikir Rega yang matang dan berintegritas. Keesokan harinya, Aruna dan Rega bertemu di sebuah kafe bergaya kolonial, jauh dari kebisingan kantor. Mereka membahas proyek pembangunan pusat komunitas. Saya sangat menghargai ide Anda,
Nona Aruna. Anda selalu fokus pada dampak sosial, bukan hanya keuntungan finansial. Itu adalah kualitas yang sangat jarang saya temui di dunia properti, kata Rega, menyeruput kopi hitamnya. Tatapannya hangat, penuh rasa hormat. Terima kasih, Pak Rega. Prinsip saya sederhana. Bangunlah sesuatu yang bertahan, bukan hanya yang menarik perhatian sesaat, jawab Aruna. Persis. Saya mendengar sedikit tentang apa yang terjadi di Nusantara Jaya baru-baru ini. Maaf jika saya menyinggung hal pribadi, kata Rega, nadanya hati-hati. Aruna mengangguk. Tidak apa-apa. Sudah menjadi rahasia umum sekarang. Saya hanya ingin mengatakan, saya menghormati keputusan Anda. Kebanyakan orang akan menggunakan kekuasaan mereka untuk membalas dendam pribadi. Anda memilih menegakkan keadilan dan integritas perusahaan. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak hanya cerdas dalam bisnis, tapi juga memiliki jiwa yang besar. Rega berbicara dengan ketulusan yang menenangkan. Saya belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak perlu label harga. Bima memilih mengukur nilainya dari apa yang dia pakai dan siapa yang mendampinginya. Saya memilih mengukur nilai diri saya dari apa yang saya kerjakan dan siapa saya sebenarnya, Aruna menjelaskan. Rega tersenyum. Saya tahu itu. Saya selalu mengikuti jejak Anda, Nona Aruna. Sejak lama, saya mengagumi cara Anda memimpin dari balik layar, membiarkan karya yang berbicara, bukan ego. Itu sangat langka. Percakapan mengalir lancar, dari bisnis hingga filosofi hidup. Aruna merasa nyaman di dekat Rega. Pria ini tidak berusaha memamerkan kekayaannya, meskipun ia jelas sukses. Ia tidak berusaha mengesankan Aruna. Rega adalah pelabuhan ketenangan yang selama ini tidak Aruna sadari keberadaannya. Ia melihat Aruna sebagai seorang profesional yang hebat dan wanita yang berprinsip, bukan sebagai CEO atau mantan istri dari seseorang. Saat pertemuan berakhir, Rega berinisiatif. Nona Aruna, proyek ini akan memakan waktu lama. Bagaimana kalau sesekali kita bertemu di luar jam kantor, hanya untuk berbagi ide desain? Bukan sebagai pertemuan bisnis, tapi sebagai dua rekan kerja yang saling menghargai. Aruna menatap Rega. Ia merasakan sebuah pintu baru terbuka, menawarkan cahaya, bukan drama. Saya akan dengan senang hati, Pak Rega, jawab Aruna. Senyum tulus yang sudah lama tidak ia tunjukkan, merekah di wajahnya. Di hari itu, Bima menyelesaikan urusan administrasinya yang memalukan di kantor pusat, meninggalkan semua mimpi dan ambisinya di belakang. Sementara itu, Aruna, tanpa perlu mencari, menemukan benih kebahagiaan baru, yang tumbuh dari rasa hormat dan integritas, jauh dari hiruk-pikuk pameran. Babak baru Aruna dimulai, ditemani aura profesionalisme dan janji hubungan yang tulus. Musim berganti, dan Aruna mendapati dirinya menyambut pagi dengan semangat yang berbeda. Energi negatif yang dulu ia rasakan terkait Bima kini telah menguap, digantikan oleh fokus yang tajam pada proyek-proyek besar perusahaan dan, secara perlahan, oleh benih persahabatan baru yang tumbuh dengan Rega. Pertemuan kerja mereka yang intens seringkali berlanjut menjadi diskusi santai tentang arsitektur berkelanjutan, buku, atau bahkan filosofi hidup. Rega adalah oasis ketenangan di tengah gurun hiruk-pikuk dunia bisnis Aruna. Sore itu, Aruna dan Rega bertemu di sebuah galeri seni kontemporer. Mereka sama-sama memiliki kecintaan pada seni rupa yang minimalis dan syarat makna. Pertemuan ini tidak lagi murni bisnis, melainkan sebuah janji yang disepakati untuk menjalin interaksi di luar bingkai formal kantor. Menurutmu, Pak Rega, apa yang membuat karya ini begitu menarik? Tanya Aruna, menunjuk sebuah lukisan abstrak dengan warna-warna bumi yang tenang. Rega berdiri di sampingnya, mengenakan kemeja linen yang sederhana namun rapi. Karya ini jujur, Nona Aruna. Ia tidak berusaha menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ia hanya menunjukkan esensinya. Seperti itulah seharusnya desain dan, mungkin, kehidupan. Aruna tersenyum. Kau selalu menemukan filosofi di balik hal-hal sederhana. Karena hal-hal sederhana seringkali memiliki akar yang paling dalam, balas Rega, menoleh, tatapannya bertemu dengan Aruna. Saya senang Anda mau meluangkan waktu untuk ini. Jujur, saya mengagumi kejujuran dan keberanian Anda.
Tidak banyak pemimpin yang mau menunjukkan kerentanan mereka dengan begitu bermartabat, seperti yang Anda lakukan saat di Nusantara Jaya. Aruna merasakan pipinya sedikit menghangat. Pujian dari Rega terasa berbeda dari sanjungan bisnis biasa. Itu terasa tulus, murni dari hati. Saya hanya lelah memakai topeng, Pak Rega. Saya menghabiskan beberapa tahun hidup saya berusaha menjadi sosok yang layak dipamerkan di mata mantan suami saya, padahal yang ia butuhkan hanyalah ilusi. Rega mengangguk setuju. Kebahagiaan yang dipamerkan di media sosial itu seringkali adalah layar tipis yang menutupi kekosongan. Anda memilih membangun nilai yang substansial, bukan sekadar nilai estetika. Mereka melanjutkan perjalanan di galeri, membicarakan bagaimana desain yang baik haruslah melayani penggunanya, bukan sebaliknya. Diskusi itu begitu mengalir, penuh tawa renyah dan pemahaman yang mendalam. Aruna merasa, dengan Rega, ia bisa menjadi dirinya yang utuh. Seorang CEO yang visioner, seorang pecinta seni yang sederhana, dan seorang wanita yang pernah terluka namun kini menemukan kembali kekuatannya. Pak Rega, kenapa Anda memilih untuk tetap fokus pada desain-desain yang berkelanjutan dan sederhana, padahal Anda bisa saja mengambil proyek glamour yang menghasilkan uang jauh lebih besar? Tanya Aruna, penasaran. Rega menatapnya lurus. Karena saya belajar dari orang tua saya, Nona Aruna. Ayah saya pernah berkata, rumah yang baik itu tidak harus mewah. Ia harus menjadi tempat berlindung jiwa. Saya tidak ingin membangun istana yang hanya kosong isinya. Saya ingin membangun rumah yang terasa seperti rumah, yang memberi ketenangan. Kata-kata Rega menyentuh Aruna. Itu persis filosofi yang selama ini ia pegang teguh, yang justru ditertawakan oleh Bima. Itu sangat indah, bisik Aruna. Tiba-tiba, Aruna menerima sebuah pesan singkat dari Doni. Wajahnya langsung berubah serius. Maaf, Pak Rega. Ini dari kantor. Ada masalah mendesak, ujar Aruna, menyingkir sedikit untuk membaca pesan itu. Pesan dari Doni. Bu, Bima berusaha menghubungi Anda. Bukan untuk masalah uang. Dia menitipkan pesan ke tim hukum. Ingin sekali bertemu. Katanya ada hal penting tentang masalah lama yang harus dia sampaikan. Tim hukum menyarankan Anda tidak merespons, tapi saya rasa ini bukan ancaman, melainkan keputusasaan. Aruna merenung. Setelah apa yang terjadi, ia benar-benar ingin menutup buku tentang Bima. Namun, kata, masalah lama, itu sedikit mengusik ketenangannya. Apakah ini hanya trik Bima untuk meminta belas kasihan? Atau ada sesuatu yang lebih mendalam yang ia sembunyikan? Ada apa, Nona Aruna? Apakah ada masalah serius? Tanya Rega, melihat perubahan raut wajah Aruna. Aruna menghela napas. Masalah lama, Pak Rega. Mantan suami saya, Bima. Dia ingin bertemu. Entah untuk apa. Sepertinya ia sedang menghadapi kesulitan setelah semua yang terjadi. Jika itu bukan ancaman, dan hanya untuk meminta maaf, sebaiknya Anda jangan merespons. Kadang, ketenangan adalah jawaban terbaik untuk masa lalu yang berisik, saran Rega bijak. Saya setuju. Tapi, yang saya takutkan, ini bukan tentang permintaan maaf. Mungkin ia mencoba membuang sisa-sisa kesalahannya padaku lagi. Aruna khawatir. Ia mengambil keputusan cepat. Saya akan menemui Bima. Tapi tidak sendirian, dan bukan di tempat pribadi. Saya ingin mengakhiri bab ini sepenuhnya. Dan jika ada hal yang ia sembunyikan, biarkan dia mengeluarkannya. Tapi saya akan menemuinya sebagai CEO, bukan sebagai mantan istri. Saya mengerti. Dan, maaf jika saya lancang, tapi jika Anda ingin saya menemani, saya bersedia. Bukan sebagai pengawal, tapi sebagai teman yang peduli, tawar Rega. Tatapannya menunjukkan dukungan tulus. Aruna terharu. Ia baru mengenal Rega dalam waktu singkat, tetapi ia merasakan perlindungan dan dukungan yang tidak pernah ia rasakan dari Bima, bahkan saat mereka masih menikah. Terima kasih, Pak Rega. Tapi saya harus menghadapinya sendiri. Saya akan meminta Doni untuk ikut dan memastikan keamanan, jawab Aruna, tegas. Malam itu, Aruna menghubungi tim hukum. Ia menyetujui pertemuan itu, namun dengan syarat ketat, hanya boleh dilakukan di ruang mediasi netral, tanpa Sinta, dan hanya boleh membahas masalah lama yang mengganjal, bukan masalah uang.
Aruna hanya ingin menutup semua celah masa lalunya. Keesokan harinya, Aruna memasuki ruang mediasi yang dingin dan formal. Ia ditemani Doni. Bima sudah menunggu, tampak sangat berbeda dari pria sombong yang ia lihat di panggung kantor. Bima mengenakan kemeja yang sudah usang, matanya cekung, dan ia terlihat benar-benar hancur. Wajahnya adalah peta penyesalan. "Aruna," bisik Bima, berdiri saat Aruna masuk. "Kita hanya punya waktu 30 menit, Bima," kata Aruna, duduk di hadapannya, mempertahankan jarak profesional. Doni duduk di samping Aruna. "Aruna, aku tahu aku pantas mendapatkan semua ini. Aku hanya ingin minta maaf secara langsung. Tapi, ada hal lain yang harus kukatakan. Hal yang kusembunyikan sejak dulu, karena aku terlalu malu." "Katakan saja, Bima," pinta Aruna dingin. Bima menarik napas dalam-dalam. "Ini tentang kenapa aku begitu terobsesi dengan penampilan dan uang. Ini tentang rasa malu yang kurasakan saat kita menikah." "Malu kenapa, Bima? Kau malu karena aku memilih hidup sederhana?" "Tidak hanya itu, Aruna. Kau ingat saat aku bilang aku mendapatkan promosi di kantor, dan aku mendapat banyak uang tunai, tapi kau curiga karena uang itu terlalu banyak?" Aruna mengangguk. Ia ingat kecurigaannya bahwa Bima mungkin terlibat dalam hal yang tidak jujur. "Uang itu, Aruna, itu bukan uang promosi. Aku terlibat dalam skema penipuan kecil dengan klien yang meminta laporan fiktif. Saat itu, aku sudah mulai berbohong. Dan yang lebih parah, kau ingat saat kita mencoba program hamil, dan aku bilang aku tidak siap secara finansial." Aruna menatapnya, ada sedikit rasa nyeri di hati yang sudah ia sembuhkan. Bima menunduk, air mata jatuh membasahi tangannya. "Aku berbohong, Aruna. Aku tidak ingin punya anak denganmu, bukan karena uang, tapi karena aku takut anak itu akan terlahir di bawah bayang-bayang kebohongan yang sudah aku mulai. Aku takut aku akan menjadi ayah yang buruk. Aku terlalu pengecut." "Kenapa kau katakan ini sekarang, Bima?" tanya Aruna, suaranya tercekat. Pengakuan ini terasa lebih menyakitkan daripada pengakuan curangnya di perusahaan. "Karena aku melihatmu, Aruna. Kau sudah menjadi wanita yang utuh dan kuat, terlepas dari kehancuranku. Dan aku harus membebaskanmu sepenuhnya. Aku harus membuang racun masa lalu yang aku tanam. Aku tahu, sekarang kau pantas mendapatkan pria yang jujur. Aku hanya ingin kau tahu, aku adalah pria terbodoh di dunia yang membuang permata demi ilusi." Pengakuan Bima membuat Aruna tak bisa berkata-kata. Ia melihat Bima yang hancur, bukan karena uang, tetapi karena penyesalan yang tulus atas pengecutnya di masa lalu. Air mata Bima kali ini adalah air mata kejujuran. Aruna merasa babak ini benar-benar harus ditutup. "Terima kasih atas kejujuranmu, Bima. Aku memaafkanmu. Bukan sebagai istri, tapi sebagai manusia. Sekarang, selesaikan semua urusan perusahaan. Dan hiduplah dengan jujur," kata Aruna, berdiri. Ia mengangguk pada Doni, memberi isyarat bahwa pertemuan telah berakhir. Aruna meninggalkan ruangan itu dengan perasaan yang campur aduk. Kesedihan atas masa lalu mereka telah berakhir, digantikan oleh kelegaan yang mendalam. Ia benar-benar bebas. Ia melangkah keluar ruangan, siap menerima masa depan yang kini terasa terbuka lebar. Dan di masa depan itu, ia melihat bayangan Rega berdiri di kejauhan. Babak penyembuhan Aruna telah usai, kini saatnya ia melangkah ke babak kebahagiaan sejati. Keluar dari ruang mediasi, Aruna merasa seperti telah melepaskan beban bertonton dari punggungnya. Pengakuan Bima, terutama tentang rasa malu dan penyesalannya terkait program kehamilan mereka, telah memberikan Aruna penutupan emosional yang ia butuhkan. Ia menyadari bahwa ia bukan dicampakkan karena tidak berharga, melainkan karena Bima terlalu pengecut untuk menghadapi kebohongan yang ia ciptakan sendiri. "Bagaimana, Bu? Anda baik-baik saja?" tanya Doni, raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Aku lega, Doni. Akhirnya, bab ini benar-benar tertutup. Bima telah mengambil langkah pertama menuju kejujuran, dan itu bukan lagi urusanku. Tugasku sekarang adalah kembali fokus ke Aksara Properti," jawab Aruna, berjalan menyusuri koridor. Langkahnya terasa ringan, seolah ia baru saja memenangkan pertempuran batin terbesarnya.
Sore itu, di kantor, Aruna menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Namun, pikirannya sesekali kembali pada percakapan dengan Rega di galeri seni. Rega adalah sosok yang menghargai ketenangan dan substansi, persis seperti yang ia dambakan. Aruna teringat tawaran Rega untuk bertemu di luar konteks bisnis. Ia mengambil ponselnya, mengetik pesan singkat. Ini bukan untuk bisnis. Ini untukku, batinnya. Percakapan, pesan singkat. Aruna, Pak Rega, ini Aruna. Saya ingin berterima kasih atas saran Anda tempo hari. Saya sudah menutup satu bab lama dalam hidup saya. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menerima tawaran Anda. Bagaimana jika kita bertemu untuk minum kopi dan membahas sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan properti atau desain? Aruna menekan kirim. Ia merasa sedikit canggung. Ini adalah pertama kalinya ia mengambil inisiatif pribadi yang murni non-bisnis sejak perceraiannya. Beberapa menit kemudian, balasan Rega datang, cepat dan hangat. Rega, Nona Aruna, kabar baik. Saya ikut senang mendengarnya. Saya akan sangat tersanjung. Saya tahu sebuah kedai kopi kecil di dekat taman, yang menyajikan kopi terbaik di kota dan suasananya tenang. Bagaimana jika besok malam, pukul 7? Aruna, sempurna. Sampai besok, Pak Rega. Aruna meletakkan ponselnya, sebuah senyum tipis yang tulus merekah di bibirnya. Ia menyadari, setelah berjuang membuktikan nilainya kepada dunia dan mantan suaminya, kini ia bertemu seseorang yang sudah melihat nilainya bahkan sebelum ia harus membuktikannya. Hubungan dengan Rega adalah sinyal positif dari alam semesta bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan yang tulus. Keesokan harinya, Aruna memilih gaun sederhana berwarna navy yang menonjolkan keanggunannya tanpa terlihat berlebihan. Ia tidak mencoba untuk menjadi Sinta atau wanita manapun. Ia hanya menjadi Aruna. Tepat pukul 7 malam, Aruna tiba di kedai kopi yang dimaksud. Kedai itu minimalis, dengan aroma biji kopi yang menenangkan dan lampu temaram yang menciptakan kehangatan. Rega sudah menunggu di sudut, membaca buku bersampul lusuh. Ia mengenakan sweater rajut yang nyaman dan jeans, jauh dari kesan formal. Saat melihat Aruna, Rega berdiri, matanya memancarkan kekaguman yang jujur. Nona Aruna, Anda terlihat sangat tenang, sapa Rega, menarik kursi untuknya. Terima kasih, Pak Rega. Anda juga terlihat santai. Suasana ini sangat berbeda dari ruang rapat kita, balas Aruna, menerima suasana akrab itu dengan nyaman. Saya setuju. Di luar kantor, Anda bisa memanggil saya Rega. Saya harap kita bisa bicara sebagai Aruna dan Rega malam ini. Bukan CEO dan arsitek, ujar Rega sambil tersenyum. Tentu, Rega. Saya senang. Mereka memesan kopi. Percakapan mengalir lancar, membahas buku yang dibaca Rega, tentang membangun komunitas berkelanjutan, dan hobi Aruna merawat tanaman di balkon apartemennya. Rega sangat antusias saat Aruna bercerita tentang filosofinya tentang desain interior yang harus menciptakan ketenangan. Kau tahu, Aruna, kata Rega, aku sering mengamati bagaimana orang-orang berinteraksi di lingkungan kerja. Ada yang bekerja untuk status, ada yang bekerja untuk uang. Tapi kau bekerja karena kau memiliki visi yang murni. Ini mengingatkanku pada ayahku, dia selalu bilang, jangan biarkan uang mendefinisikan karyamu. Itu persis yang dulu aku cari dari Bima. Seseorang yang menghargai nilai, bukan label. Sayangnya, Bima terlalu fokus pada apa yang harus dipamerkan. Aruna berbagi sedikit kisah lamanya tanpa rasa sakit. Dan itu adalah kerugian terbesarnya. Potong Rega, tatapannya lembut namun tegas. Ia membuang dirimu, yang adalah substansi, demi sebuah fata morgana. Aku tidak merasa pahit lagi tentang itu. Justru aku berterima kasih, karena jika tidak ada perpisahan itu, aku mungkin tidak akan menemukan keberanian untuk menjadi diriku yang sekarang. Dan aku tidak akan tahu bahwa ada orang sepertimu, yang melihatku tanpa harus menimbang-nimbang kekayaanku, kata Aruna tulus. Rega meletakkan cangkir kopinya. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, sorot matanya kini menjadi lebih intens. Aku harus jujur, Aruna. Aku sudah lama mengagumimu. Sejak kolaborasi pertama kita 2 tahun lalu. Aku melihat bagaimana kau memimpin,
bagaimana kau mendengarkan, dan bagaimana kau berprinsip. Aku melihat Aksara Properti bukan sebagai raksasa tanpa wajah, tapi sebagai perusahaan yang dipimpin oleh seseorang dengan kompas moral yang kuat. Aku menghormatimu, dan aku menyukaimu, Aruna. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai wanita yang sangat luar biasa. Rega mengungkapkan perasaannya dengan tenang dan jujur. Pengakuan Rega yang jujur itu membuat jantung Aruna berdebar kencang. Setelah lama ia membangun benteng di sekeliling hatinya, Rega berhasil mendekat tanpa paksaan, hanya dengan ketulusan dan rasa hormat. Rega, aku. Aruna sedikit bingung harus menjawab apa. Ambil waktu, Aruna. Aku tidak memintamu untuk menjawab sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa di dunia yang penuh kepalsuan ini, aku melihat cahaya sejati dalam dirimu. Aku tidak tertarik pada asetmu. Aku hanya tertarik pada dirimu yang apa adanya. Lanjut Rega, memberinya ruang. Aruna tersenyum, hatinya menghangat. Ini adalah perasaan yang sangat berbeda. Bima selalu datang dengan tuntutan. Rega datang dengan penerimaan. Rega, aku harus jujur padamu juga. Aku baru saja menutup bab yang sangat panjang dan melelahkan. Aku memang menyukaimu. Aku merasa sangat tenang di dekatmu. Tapi aku butuh waktu untuk memastikan bahwa pintu hatiku sudah benar-benar terbuka. Bukan hanya karena aku lelah sendirian, jelas Aruna jujur. Dan aku akan menunggu, Aruna. Aku akan menunggumu sampai kau benar-benar siap. Aku tidak terburu-buru. Aku percaya, sesuatu yang dibangun di atas fondasi yang kokoh akan bertahan lama. Sama seperti bangunan yang kita desain, kata Rega, memberikan senyum penuh pengertian. Malam itu, mereka menghabiskan waktu hingga kedai kopi itu hampir tutup. Aruna merasa jiwanya dipulihkan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai wanita yang dicampakkan, tetapi sebagai wanita yang dicintai dan dihormati. Ia menyadari, setelah membersihkan semua debu kepalsuan dari hidupnya, ia telah menciptakan ruang bagi kebahagiaan sejati. Saat Rega mengantar Aruna pulang, ia hanya menggenggam tangan Aruna sebentar di depan pintu apartemen. Genggaman itu singkat, namun terasa hangat dan penuh janji. Terima kasih untuk malam ini, Aruna. Kau adalah orang yang luar biasa, bisik Rega. Terima kasih juga, Rega. Sampai bertemu lagi, balas Aruna, matanya bersinar. Aruna masuk ke dalam apartemennya, bersandar di pintu, dan tersenyum. Ia tidak lagi mencari-cari pembuktian. Ia sudah menemukan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketenangan, kejujuran, dan seseorang yang mencintai dirinya tanpa perlu dipertontonkan. Ia telah melewati fase klimaks yang dramatis dengan Bima, dan kini, ia memasuki fase baru yang damai dan menjanjikan bersama Rega. Hati Aruna telah terbuka, siap menerima cinta yang benar-benar setara dengan jiwanya. Hubungan Aruna dan Rega yang terjalin sejak pertemuan di kedai kopi, berkembang dengan lambat namun pasti, layaknya menanam pohon dengan akar yang kuat. Mereka sengaja menjaga agar hubungan ini tetap berada di luar sorotan, menikmati setiap momen yang mereka habiskan bersama sebagai dua jiwa yang menemukan resonansi. Bagi Aruna, Rega adalah cermin yang memantulkan kembali nilai-nilai luhur yang ia pegang. Kejujuran, integritas, dan ketenangan. Di kantor, Aruna semakin sibuk memimpin Aksara Properti. Ia meluncurkan program pelatihan kepemimpinan yang berfokus pada etika, sebagai respons langsung terhadap kasus Bima. Sementara itu, Rega sibuk dengan proyek-proyek arsitekturnya, tetapi mereka selalu menyempatkan waktu untuk bertemu. Sore itu, Aruna dan Rega sedang berada di toko buku bekas. Keduanya memiliki kegemaran menjelajahi lorong-lorong buku tua yang beraroma musti. Kau tahu, Rega, tempat ini terasa seperti lemari waktu. Setiap buku menyimpan cerita, bahkan yang sudah usang, ujar Aruna, tangannya membelai sampul buku tentang arsitektur Jepang kuno. Tepat sekali, Aruna. Dan buku-buku ini tidak pernah menuntut untuk dipamerkan. Nilainya ada di dalam, di setiap lembar pengetahuan, balas Rega. Senyumnya menenangkan. Ia mengeluarkan sebuah buku puisi lama dari rak, lalu menyerahkannya pada Aruna. Bacalah ini. Aku rasa kau akan suka, katanya. Aruna membaca beberapa baris puisi itu, tentang kekuatan yang ditemukan dalam kesunyian. Ini indah.
Aku merasa puisi ini berbicara tentang perjalananku sendiri. Aku tahu. Aku melihat banyak kekuatan di balik penampilanmu yang tenang. Setelah semua yang kau lalui, kau tidak menjadi pahit. Itu adalah kemenangan hati yang sebenarnya, puji Rega tulus. Mereka duduk di sudut kafe kecil di dalam toko buku, menikmati teh herbal. Aruna merasa ini adalah momen yang paling otentik dan nyaman yang pernah ia rasakan dalam sebuah hubungan. Tidak ada tuntutan, tidak ada sandiwara. Aku masih ingat kata-kata Bima. Dia bilang aku tidak bisa membantunya naik kelas. Padahal, dia hanya butuh panggung. Aruna tiba-tiba berbagi, tanpa rasa sakit sedikit pun. Rega mendengarkan dengan penuh perhatian. Ambisi tanpa substansi akan selalu menghancurkan diri sendiri. Bima butuh pengakuan dari luar. Sementara kau, Aruna, kau adalah pusat gravitasimu sendiri. Kau tidak perlu validasi dari siapapun. Aku bersyukur. Bima membuka mataku. Aku kini tahu bahwa kekuasaan sejati adalah ketika kau bisa memilih untuk tidak memamerkannya, kata Aruna, menatap Rega dengan sorot mata yang penuh penghargaan. Dan aku senang, orang yang aku temukan sekarang adalah orang yang sama-sama memilih ketenangan daripada keglamoran. Rega memegang tangan Aruna di atas meja. Sentuhannya lembut, namun tegas, menyampaikan rasa hormat yang mendalam. Aku tidak akan pernah memintamu untuk berubah. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang bisa kau ajak berbagi cerita, di luar jam kantor, di luar nama besar Aksara Properti. Aku ingin kita membangun sesuatu yang nyata, bukan ilusi. Percakapan. Aruna, terima kasih, Rega. Rasanya sangat melegakan. Aku tidak perlu takut lagi tentang bagaimana penampilanku akan dinilai, atau apakah pekerjaanku cukup mewah di mata pasanganku. Rega, cintaku bukan diukur dari dompetmu, Aruna. Dan kesuksesanmu adalah bagian yang aku hormati, bukan yang aku takuti atau ingin aku eksploitasi. Aku mencintai caramu memandang dunia. Tiba-tiba, Aruna ingat sesuatu. Omong-omong, Rega, kau tahu Bima sudah berurusan dengan tim hukum dan dia sudah menjual asetnya untuk menutupi kerugian perusahaan. Rega mengangguk. Aku dengar sedikit dari berita industri, tapi aku tidak mencari detailnya. Aku dengar dia juga sudah bercerai dengan Sinta. Wanita itu memang hanya mencari untung. Ya, dan dia sudah mulai bekerja sebagai sales properti kecil di pinggir kota. Dia memulai dari awal lagi, cerita Aruna. Dia mengirimiku surat, mengaku semua kebohongannya. Kau memaafkannya. Aku memaafkannya sebagai manusia. Tapi aku tidak akan pernah lupa pelajarannya. Pengkhianatan adalah pembelajaran yang mahal. Aku hanya berharap dia benar-benar menemukan kejujuran itu kali ini. Rega memandang Aruna dengan bangga. Hanya orang dengan hati yang besar yang bisa mencapai kedamaian seperti itu, Aruna. Saat mereka bersiap meninggalkan toko buku, Aruna menerima telepon dari Doni. Percakapan, telepon Doni. Doni, Bu Aruna, maaf mengganggu waktu Anda. Ada surat resmi dari salah satu perusahaan di bawah Aksara Properti. Mereka mengajukan proposal untuk mempercepat proyek pusat komunitas di pinggir kota. Aruna, proyek itu? Setahu saya, prosesnya masih lama. Perusahaan mana yang mengajukan percepatan? Doni, perusahaan cabang kecil di area pinggir kota, Bu. Mereka mengajukan inisiatif lokal, dengan alasan sudah menemukan lokasi strategis dan ingin memulai pembangunan secepatnya. Dan mereka menawarkan diri untuk mengurus segala logistik lokal. Suratnya ditandatangani oleh Bapak Bima sebagai koordinator lapangan. Aruna terdiam. Jantungnya berdebar, bukan karena marah, tapi karena terkejut. Bima, yang dihancurkan karena kesombongannya, kini justru mengambil inisiatif untuk proyek sosial yang sangat berarti bagi Aruna, meskipun ia kini hanya pemain kecil di lapangan. Aruna, Bima? Sebagai koordinator lapangan? Proyek itu kan masih lama. Doni, ya, Bu. Anehnya, dia sangat antusias. Dia bilang ini adalah cara dia untuk menebus dosa. Proyek ini sangat ambisius, Bu. Tapi jika berhasil, dampak sosialnya akan besar. Aruna, baiklah,
Doni, kirimkan semua detail proposalnya ke email saya sekarang. Dan kirimkan juga ke Rega. Dia adalah arsitek utama kita. Jangan beritahu Bima kalau saya yang membuat keputusan. Doni, siap, Bu. Aruna menutup telepon, matanya memancarkan rasa ingin tahu yang mendalam. Ia menunjukkan pesan Doni kepada Rega. Bima bekerja untuk proyek pusat komunitas itu? Ini benar-benar plot twist. Rega berkomentar, tampak terkejut namun tertarik. Dia memilih proyek yang paling low profile, yang tidak ada glamornya sama sekali, dan yang paling membutuhkan kerja keras. Dulu, dia akan mencibir proyek seperti ini. Aruna merenung. Mungkin, kehancuran itu benar-benar mengubahnya. Atau, dia ingin membuktikan dirinya padamu lagi? Tanya Rega hati-hati. Aruna tersenyum. Tidak peduli apa motivasinya. Rega, proyek ini adalah impianku. Aku ingin memberikan kesempatan kepada Bima. Bukan karena rasa kasihan, tapi karena dia menunjukkan inisiatif yang luar biasa. Dan yang paling penting, proyek ini akan membantu banyak orang. Jadi, bagaimana keputusanmu, Ratu Aksara? Tanya Rega, nadanya bercanda. Keputusanku adalah, kita akan menyetujui percepatan proyek ini. Dan aku ingin kau, Rega, bekerja secara langsung dengan Bima di lapangan, sebagai arsitek utama. Beri dia kesempatan untuk membuktikan integritasnya yang baru. Dan aku ingin laporan jujur darimu, bukan hanya tentang desain, tapi tentang karakternya. Aruna menetapkan rencana. Rega mengangguk, matanya bersinar. Ia mengerti. Aruna tidak hanya memberi kesempatan kedua pada Bima, ia memberi kesempatan pada proyek yang ia cintai untuk diwujudkan. Aku akan melakukannya, Aruna. Aku akan menjadi jembatan antara ambisi masa lalunya dan harapan masa depanmu. Dan aku janji, proyek ini akan menjadi masterpiece kita. Janji Rega. Di bawah rembulan malam, Aruna dan Rega berpisah. Hati Aruna dipenuhi ketenangan dan harapan. Ia menyadari, setelah membersihkan semua kekacauan emosional dari masa lalunya, ia kini bisa fokus pada membangun masa depan yang benar-benar ia inginkan. Masa depan yang dipenuhi cinta yang tulus dari Rega, dan warisan yang berarti dari proyeknya. Menjadi penegasan bahwa Aruna sudah sepenuhnya move on, dan kini ia siap menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, bahkan untuk orang yang pernah menyakitinya. Kebahagiaan sejati sudah di depan mata. Keputusan Aruna untuk menyetujui percepatan proyek pusat komunitas, dan menunjuk Bima sebagai koordinator lapangan di bawah pengawasan Rega, adalah sebuah langkah yang penuh risiko, namun Aruna melihatnya sebagai ujian terakhir, baik bagi Bima maupun bagi kemampuannya sendiri untuk memimpin dengan kemurahan hati alih-alih kekejaman. Proyek ini, yang ia anggap sebagai monumen integritas, harus berhasil. Beberapa minggu berlalu. Aruna tidak terlibat langsung dalam pekerjaan lapangan, ia mempercayakan sepenuhnya pada Rega dan Doni untuk memantau perkembangan. Doni mengirimkan laporan harian, bukan hanya tentang kemajuan konstruksi, tetapi juga tentang dinamika antara Rega dan Bima. Rega, dengan sifatnya yang tenang dan profesional, bertindak sebagai mentor tak terduga, membimbing Bima kembali ke jalur etika kerja yang benar. Suatu sore, Aruna dan Rega bertemu di lokasi proyek pusat komunitas yang masih berupa lahan kosong. Matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan gradasi jingga dan ungu yang menawan. Di sana, mereka melihat Bima sedang berbicara dengan beberapa pekerja konstruksi, memegang cetak biru dengan serius. Ia mengenakan helm proyek dan rompi keselamatan, jauh dari setelan jas mahal yang dulu ia pamerkan. Ia terlihat lelah, tetapi ada api baru di matanya. Api dedikasi, bukan lagi kesombongan. Dia bekerja keras, Aruna. Bahkan datang lebih awal dari saya. Dia benar-benar berkomitmen. Dia bahkan tidak pernah menyebut-nyebut masalah uang atau kantor pusat. Dia hanya fokus pada pembangunan. Lapor Rega, matanya mengamati Bima. Apakah dia tahu kamu adalah orang yang dekat denganku? Tanya Aruna. Tidak. Dia hanya tahu saya adalah arsitek utama yang ditunjuk langsung oleh CEO. Dia menghormati batasan. Dan dia sangat menghormati karyamu, Aruna. Dia berkata, proyek ini adalah impian Nona Aruna. Aku harus mewujudkannya dengan benar, kata Rega, menirukan ucapan Bima. Aruna tersenyum kecil. Ada rasa lega.
Bima sepertinya telah menerima penyesalannya dan menerjemahkannya menjadi tindakan nyata. Ia tidak lagi mencari jalan pintas atau panggung. Rega kemudian menatap Aruna, matanya penuh kasih. Kau tahu? Kau memberinya kesempatan, bukan karena dia layak, tapi karena kau adalah orang yang luar biasa. Kau membuktikan bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk mengampuni dan memberi kesempatan kedua. Aku hanya ingin semua utang emosional di antara kami lunas, Rega. Dan melihatnya fokus pada pekerjaan ini, itu sudah cukup bagiku, jawab Aruna. Mereka berdua berjalan menjauh dari keramaian lokasi proyek, menuju sudut yang lebih sepi. Cahaya senja menyelimuti mereka, menciptakan suasana yang intim. Percakapan. Rega, aku melihat fondasi bangunan ini mulai berdiri kokoh. Dan aku merasa fondasi hubungan kita juga demikian. Aruna, tersenyum, kau selalu menggunakan metafora arsitektur. Rega, karena itulah yang aku yakini. Hubungan yang baik, seperti bangunan yang baik, butuh perencanaan, integritas, dan bahan-bahan terbaik. Dan aku percaya, Aruna, kita memiliki semua bahan itu. Aruna, aku setuju. Selama beberapa bulan ini, aku merasa diriku yang paling tenang dan paling utuh saat bersamamu. Kau tidak mencoba mengisi kekosongan, kau menghargai ketenangan yang aku bawa. Rega, aku tidak akan pernah ingin mengisi kekosongan, Aruna. Aku ingin melengkapi kesempurnaanmu. Tapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang ingin aku pastikan. Tentang Bima. Meskipun dia sudah berubah, apakah kehadirannya di proyek ini akan menjadi bayangan yang menghalangi kita? Aruna menoleh, menatap ke arah Bima yang masih terlihat sibuk di kejauhan. Kemudian ia menatap Rega, matanya tegas dan jelas. Aruna, tidak, Rega. Bima hanyalah masa lalu yang sudah kusimpan rapi dalam laci. Aku tidak akan membiarkan bayangan masa lalu mengendalikan masa depanku. Aku memutuskan proyek ini, dan aku memilih untuk bersamamu. Bima hanyalah bagian dari pekerjaan. Kau adalah bagian dari hatiku. Pengakuan Aruna yang jujur dan tulus itu membuat Rega tersenyum lega. Ia meraih tangan Aruna, dan kali ini, genggamannya lebih erat dan penuh makna. Rega, aku tidak meminta lebih dari itu, Aruna. Aku hanya ingin menjadi pria yang kau pilih, karena dia melihat dirimu yang sebenarnya, bukan hanya gelar atau penampilanmu. Aruna, dan kau sudah menjadi itu, Rega. Kau adalah ketenangan yang aku cari setelah badai panjang. Rega kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Kotak itu terbuat dari kayu sederhana, diukir dengan motif geometris yang halus. Rega, ini bukan berlian mahal yang harus dipamerkan di media sosial. Ini adalah cincin perak sederhana, yang kubuat sendiri. Lambang dari kesetiaan, ketenangan, dan kesederhanaan. Aku ingin bertanya, Aruna. Ia membuka kotak itu. Cincin perak itu tampak elegan dalam kesederhanaannya, tidak mencolok, namun penuh makna. Rega, maukah kau menjadi fondasi, menjadi rumah berlindung jiwa bagiku? Maukah kau menikahiku? Bukan sebagai CEO, tapi sebagai Aruna, wanita dengan jiwa paling kuat yang pernah aku temui. Aruna menahan napas. Permintaan Rega begitu tulus, begitu jujur, tanpa embel-embel kemewahan yang dulu Bima tawarkan. Ini adalah puncak kebahagiaan yang ia cari. Aruna, air mata haru membasahi pipinya. Ya, Rega. Ya, aku mau. Aku mau menjadi fondasimu. Aku mau menikahimu. Rega tersenyum lebar. Ia memakaikan cincin perak itu di jari manis Aruna. Cincin itu pas, terasa dingin namun membawa kehangatan yang mendalam. Rega, aku berjanji, Aruna. Aku akan selalu menjadi pria yang menghargai dirimu apa adanya. Kita akan membangun masa depan yang kokoh, selamanya. Mereka berpelukan erat di bawah cahaya senja. Momen itu adalah penutup sempurna bagi perjalanan Aruna. Ia telah berhasil menghadapi masa lalunya, membangun kembali integritas perusahaannya, dan kini, ia menerima cinta sejati yang tidak menuntut pameran. Di kejauhan, Bima melihat mereka berdua. Dari tempat ia berdiri, ia melihat Aruna memeluk pria itu, melihat cincin sederhana di jari Aruna.
Tidak ada rasa cemburu yang membakar. Hanya ada rasa penyesalan dan penerimaan. Bima tersenyum kecil, lalu kembali fokus pada cetak biru di tangannya. Ia telah kehilangan Aruna, tetapi ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Aruna menoleh ke arah Rega. Aruna, kita harus merayakan ini. Tapi kita rahasiakan dulu, ya? Aku ingin menikmati ketenangan ini hanya berdua. Rega, tentu saja, calon istriku. Kebahagiaan sejati tidak perlu sorotan lampu. Ia cukup dirasakan oleh hati kita. Mereka berjalan bergandengan tangan, meninggalkan lokasi proyek. Di belakang mereka, fondasi pusat komunitas berdiri tegak, simbol dari harapan baru, penebusan dosa Bima, dan, yang paling utama, fondasi kokoh untuk masa depan Aruna dan Rega. Epilog. Beberapa bulan kemudian, proyek pusat komunitas selesai dan diresmikan. Proyek itu mendapat pujian dari berbagai pihak. Aruna dan Rega berdiri di sana, mengamati anak-anak bermain di taman yang mereka desain. Mereka sudah menikah dalam sebuah upacara sederhana. Aruna tetap CEO yang berkuasa, namun kini ia berbagi hidup dengan pria yang sama-sama memilih kesederhanaan. Bima, yang kini menjadi kontraktor lepas, datang ke peresmian itu. Ia mengucapkan selamat kepada Aruna dan Rega dengan tulus. Ia telah membayar lunas utangnya dan hidup dalam kejujuran. Ia sudah berdamai dengan masa lalunya. Aruna melihat cincin peraknya, kemudian menatap Rega. Ia telah menemukan bahwa kebahagiaan terbesar bukanlah menjadi wanita yang bisa dipamerkan, melainkan menjadi wanita yang dicintai dalam kesederhanaannya. Kisah Aruna adalah bukti nyata bahwa integritas, ketenangan, dan cinta sejati akan selalu memenangkan pertarungan melawan kesombongan dan ilusi. Mereka hidup bahagia, membangun bukan hanya perusahaan, tapi juga hati yang utuh. Kehidupan pernikahan Aruna dan Rega, yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan kesederhanaan, terasa seperti aliran sungai yang tenang setelah badai besar. Mereka menikmati setiap hari, dari rutinitas pagi Aruna sebagai CEO hingga kolaborasi proyek dengan Rega. Cincin perak yang melingkari jari Aruna adalah pengingat konstan bahwa nilai sejati terletak pada substansi, bukan pada kemewahan yang dipertontonkan. Pusat komunitas yang mereka bangun bersama kini beroperasi penuh, menjadi mercusuar harapan di pinggiran kota. Proyek itu tidak hanya membawa dampak sosial positif, tetapi juga meningkatkan reputasi Aksara Properti di mata publik dan pemerintah sebagai perusahaan yang berintegritas. Namun, di dunia bisnis, ketenangan seringkali hanyalah jeda sesaat sebelum tantangan berikutnya datang. Suatu pagi di kantor, Aruna sedang meninjau laporan ekspansi pasar. Doni masuk ke ruangannya dengan wajah tegang, memegang sebuah map berwarna merah. Bu Aruna, ini laporan terbaru dari tim riset pasar. Ada pergerakan signifikan dari kompetitor utama kita, Paramount Global, lapor Doni, suaranya sedikit tercekat. Aruna meletakkan pulpennya. Paramount Global adalah raksasa properti internasional yang dikenal agresif dan ambisius, dengan modal tak terbatas dan gaya bisnis yang suka membuat sensasi. Ada apa dengan Paramount? Apakah mereka mengakuisisi lahan yang kita incar? Tanya Aruna, mempertahankan ketenangan profesionalnya. Lebih dari itu, Bu. Mereka meluncurkan proyek pembangunan mixed use super mewah, tepat di jantung area yang sudah lama kita rencanakan untuk pengembangan perkantoran ramah lingkungan, jelas Doni. Tapi yang paling mengkhawatirkan. Doni ragu sejenak. Katakan saja, Doni. CEO yang memimpin ekspansi ini, dia bukan lagi CEO lama. Paramount baru saja menunjuk seorang CEO muda yang terkenal sangat brilian, namun kontroversial. Namanya Vian, kata Doni, menyorotkan sebuah foto di tabletnya. Aruna melihat foto itu. Vian tampak muda, karismatik, dan memancarkan aura arogansi yang akrab di mata Aruna. Ia adalah representasi sempurna dari kemewahan yang berteriak. Lalu, apa hubungannya dengan kita? Aruna bertanya, meskipun ia sudah menduga jawabannya tidak akan menyenangkan. Vian itu, dia adalah mantan rekan kerja Rega di Biro Arsitektur Eropa dulu, Bu. Konon, mereka adalah rival berat yang memiliki filosofi desain sangat berlawanan. Rega selalu memilih substansi, sementara Vian selalu memilih gemerlap dan gimmick, Doni menjelaskan.
Dan Vian ini dikenal memiliki reputasi suka menggunakan taktik kotor untuk menjatuhkan pesaingnya. Aruna merasa udara di ruangan itu menipis. Kedatangan Vian bukan hanya tantangan bisnis. Ini adalah ujian terhadap fondasi yang telah ia dan Rega bangun. Vian, dengan segala ambisi pamer dan gaya hidup mewahnya, adalah bayangan Bima yang jauh lebih cerdas dan berbahaya. Mereka pasti tahu Rega adalah arsitek kita. Ini adalah langkah yang disengaja, gumam Aruna. Kemungkinan besar, Bu. Mereka ingin menyerang kita di titik terlemah kita, kemitraan kita dengan Rega. Proyek Paramount itu dinamai Puncak Mahakarya. Nama yang sangat mencolok, sindir Doni. Aruna tersenyum sinis. Mahakarya? Kami sudah punya satu mahakarya yang benar-benar substansial di pinggiran kota, yang dibangun dengan integritas. Mereka hanya menjual ilusi baru. Percakapan. Aruna, Doni, jangan panik. Aksara Properti tidak dibangun dari rasa takut. Rencana kita tetap berjalan. Kita hanya perlu mengencangkan sabuk pengaman. Siapkan pertemuan dengan Rega malam ini di rumah. Ini bukan masalah bisnis murni. Ini adalah masalah strategi melawan ilusi. Doni, baik, Bu. Saya akan atur jadwal Rega. Dia sedang di lapangan hari ini. Malam harinya, apartemen Aruna terasa hangat dan tenang. Rega tiba dengan wajah sedikit lelah, namun matanya memancarkan rasa ingin tahu saat ia melihat map merah di meja kopi. Tentang apa ini, sayang? Sepertinya ada kompetisi sengit di luar sana, sapa Rega, mencium kening Aruna. Aruna menariknya duduk. Duduklah, Rega. Ini bukan hanya kompetisi sengit. Ini adalah ujian personal untuk kita berdua. Ini tentang Vian. Rega terdiam. Nama itu tampaknya membawa memori yang tajam baginya. Ia menghela napas panjang. Vian. Jadi dia yang mengambil alih Paramount? Itu menjelaskan banyak hal. Vian selalu ingin membangun yang terbesar, yang paling berkilauan, tanpa peduli pada jiwa bangunan itu, kata Rega. Wajahnya mengeras. Percakapan. Aruna, Doni bilang kalian rival lama. Dia bilang Vian akan menyerang kita melalui kolaborasi kita. Rega, itu sudah pasti. Vian adalah master dalam permainan drama. Dia akan menggunakan media untuk membandingkan karyaku yang membosankan dengan karyanya yang spektakuler. Dia akan menyebutmu CEO yang menyembunyikan diri dan aku adalah arsitek yang terlalu kuno. Dia akan menyerang fondasi kita, kejujuran dan kesederhanaan. Aruna, kalau begitu, kita harus berhati-hati. Kita tidak akan melawan dengan drama. Kita akan melawan dengan substansi. Proyek mixed use kita, yang berfokus pada efisiensi energi dan desain fungsional, harus menjadi benteng pertahanan kita. Rega, aku setuju. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu, Aruna. Saat kami masih di Eropa, Vian sering menggunakan aset pribadinya, wanita-wanita influencer dan sosialita, untuk menaikkan citra proyeknya. Dia akan menampilkan gaya hidup yang sangat mahal, jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Dia menciptakan mimpi palsu. Aruna mengerutkan kening. Itu sangat mengingatkannya pada Bima dan Sinta. Hanya saja, Vian adalah pemain liga yang jauh lebih tinggi. Aruna, dia menciptakan ilusi, seperti yang dilakukan Bima. Tapi kali ini, taruhannya jauh lebih besar. Kita tidak boleh membiarkan Paramount mencuri pasar kita dengan janji-janji kemewahan yang kosong. Rega, aku tidak akan membiarkannya. Aku akan merancang proyek kita, Aruna, menjadi simfoni fungsionalitas. Itu akan menjadi antitesis dari Puncak Mahakarya, Vian. Aku akan pastikan setiap batu bata kita berbicara tentang kualitas, bukan hanya harga. Aruna, aku tahu kau bisa melakukannya. Dan aku akan mendukungmu penuh. Tapi, ada satu hal yang aku khawatirkan. Vian dikenal sangat persuasif. Dia akan menggunakan segala cara untuk memecah belah tim kita. Atau bahkan... Aruna tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Rega tahu apa maksudnya. Vian mungkin akan mencoba memecah belah mereka sebagai pasangan, menggunakan kisah masa lalu Aruna dan Bima sebagai amunisi. Rega meraih tangan Aruna lagi, matanya penuh keyakinan.
Dia tidak akan bisa. Aruna, hubungan kita bukan dibangun dari ilusi atau ketakutan. Kita dibangun di atas kejujuran. Dia bisa menyerang desainku, dia bisa menyerang Aksara Properti, tapi dia tidak akan bisa menyentuh benteng hati yang kita bangun bersama. Apapun yang terjadi di luar sana, kita akan tetap di sini, kan? Aruna mengangguk, merasa tenang. Tentu saja. Kita akan menghadapi ini bersama. Biarkan Vian bermain dengan pamer dan sensasi. Kita akan bermain dengan integritas dan substansi. Keesokan harinya, Paramount Global mengadakan konferensi pers mewah untuk meluncurkan Puncak Mahakarya. Layar berita dan media sosial dipenuhi dengan gambar Vian, yang berdiri dengan percaya diri di samping maket menara pencakar langit yang berkilauan. Slogannya jelas, Experience the Pinnacle of Luxury that Redefined Success. Aruna melihat berita itu di ponselnya. Vian dengan cepat menciptakan citra yang sangat mencolok, mengundang influencer dan selebritas untuk mempromosikan gaya hidup di proyek itu. Persis seperti strategi Bima, namun dalam skala yang lebih besar dan jauh lebih efektif. Namun, Aruna tidak terpengaruh. Ia menelpon Doni. Percakapan, telepon Aruna dan Doni. Aruna, Doni, aku sudah melihat peluncuran Paramount. Kita tidak akan merespons dengan konferensi pers tandingan. Itu yang Vian inginkan. Doni, lalu apa yang harus kita lakukan, Bu? Mereka mendominasi semua platform media. Aruna, kita akan merespons dengan diam. Tapi kita akan fokus ke internal. Aku ingin kau menghubungi semua media yang tidak tertarik dengan gimmick dan sensasi. Kirimkan mereka laporan mendalam tentang dampak lingkungan dari proyek Paramount yang bertentangan dengan standar kota. Jangan menyerang Vian, serang data dan visinya. Doni, brilian, Bu Aruna. Kita menyerang substansi proyek, bukan dramanya. Aruna, tepat. Dan satu lagi, hubungi tim desain Rega. Kita akan memberikan kejutan kecil untuk Vian. Proyek mixed use kita akan kita beri nama Simfoni Kehidupan. Biarkan nama itu menjadi antitesis dari Puncak Mahakarya yang sombong. Aruna meletakkan telepon, sebuah senyum penuh strategi muncul di wajahnya. Vian boleh datang dengan badai, tapi Aruna dan Rega sudah siap dengan kapal yang tahan badai yang dibangun dari ketenangan dan integritas. Ujian sesungguhnya telah dimulai, dan kali ini, Aruna tidak hanya bertarung untuk perusahaannya, tetapi juga untuk prinsip dan cinta yang ia yakini. Keputusan Aruna untuk menghadapi gempuran Paramount Global dengan tenang dan strategis, membuktikan bahwa ia telah benar-benar tumbuh menjadi pemimpin yang matang. Ia tidak lagi terprovokasi oleh kebisingan kesombongan, melainkan fokus pada kekuatan Aksara Properti yang sesungguhnya, integritas desain dan keberlanjutan. Nama proyek mereka, Simfoni Kehidupan, adalah deklarasi perang yang tenang terhadap Puncak Mahakarya yang arogan. Beberapa minggu setelah peluncuran proyek Vian, media mulai terbagi. Paramount memang mendominasi headline lifestyle dengan janji-janji kemewahan yang bombastis. Namun, Aruna, melalui Doni, telah menyalurkan data ke media-media investigatif dan lingkungan. Mereka mulai menyoroti kontradiksi antara janji glamor Paramount dan dampaknya terhadap lingkungan kota serta keberlanjutan sosial. Perlahan tapi pasti, cacing keraguan mulai menggerogoti citra sempurna Vian. Aruna dan Rega bekerja bahu-membahu di proyek Simfoni Kehidupan. Kemitraan mereka terasa alami dan tak tergoyahkan. Mereka saling mengisi, Aruna dengan visi bisnisnya yang tajam, Rega dengan filosofi arsitekturnya yang berakar kuat. Sore itu, Aruna mengunjungi studio Rega. Ruangan itu dipenuhi dengan maket, sketsa, dan aroma kayu. Rega sedang meninjau detail desain untuk taman komunal yang luas, yang sengaja dirancang sebagai jantung hijau bagi penghuni. Vian pasti akan mencibir ini, Aruna. Dia akan bilang ini adalah pemborosan lahan yang seharusnya bisa dibangun menara lain, kata Rega, tersenyum saat Aruna mendekat. Biarkan saja. Dia menjual Pinnacle, kita menjual PAC. Kebutuhan dasar manusia adalah komunitas dan alam, Rega. Kita akan memberikan itu, jawab Aruna, tangannya membelai maket. Cincin peraknya berkilau tipis di bawah lampu studio. Percakapan. Rega,
Aku senang kau begitu yakin, sayang. Proyek ini benar-benar mewakili dirimu. Kesederhanaan, tetapi memiliki dampak yang mendalam. Aruna, tentu saja. Dan bagaimana dengan Bima? Apakah dia masih bekerja dengan baik di lapangan? Rega, sangat baik. Dia menjadi koordinator logistik yang sangat efisien dan jujur. Dia tidak pernah absen, tidak pernah mengeluh, dan dia sangat teliti dalam setiap faktur. Dia tahu setiap sen yang dibelanjakan harus dipertanggungjawabkan. Dia benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk menebus dirinya. Aruna, itu bagus. Aku senang mendengarnya. Aku hanya ingin memastikan, Rega, kau tidak merasa terbebani harus bekerja dengan mantan suamiku. Rega, tidak sama sekali. Bima adalah profesional yang kompeten sekarang. Dan aku tahu, Bima adalah jembatan yang harus kita lewati untuk mencapai masa depan kita. Aku sudah melangkah melewatinya. Aruna, hatiku hanya fokus padamu. Tiba-tiba, Doni menelepon Aruna dengan nada mendesak. Percakapan, telepon Doni. Doni, Bu Aruna, saya punya kabar buruk. Vian baru saja memposting serangkaian thread di media sosial. Dia tidak menyerang desain kita, Bu. Dia menyerang integritas Anda. Aruna, dia menyerang integritas? Bagaimana caranya? Doni, dia membocorkan secara terselubung, tetapi sangat jelas, kisah perceraian Anda dengan Bima, dan bahkan mengklaim bahwa proyek pusat komunitas itu adalah pelarian emosional dari rasa bersalah. Dia menyebut Anda, CEO yang melarikan diri dari drama rumah tangga dengan proyek amal. Dia mencoba menggambarkan Anda sebagai sosok yang rapuh dan tidak stabil emosional. Aruna, napasnya tercekat, tetapi ia segera mengendalikan diri. Dia menggunakan masa laluku. Persis seperti yang kita duga. Rega mengambil ponsel Aruna dan mendengarkan. Dia mencoba membalikkan narasi. Aruna, dia ingin mengubah integritasmu menjadi kelemahan emosional. Ini adalah serangan pribadi yang sangat licik. Aruna, bagaimana respons publik? Doni, terbagi, Bu. Beberapa media dan publik merasa simpati, tapi banyak juga yang mempertanyakan fokus Anda di tengah kompetisi besar ini. Vian menciptakan hashtag yang sangat agresif. Aruna, jangan ada respons di media sosial atau media massa. Doni, aku tidak akan membiarkan drama pribadiku menjadi makanan Paramount. Ini adalah serangan di garis depan, dan kita harus menyerang balik di medan perangnya yang sesungguhnya. Doni, medan perangnya, Bu. Aruna, ya, desain, kualitas, dan kejujuran. Aku akan menghadapi Vian secara langsung. Besok, aku ingin kau mengatur pertemuan, secara resmi, dengan Vian untuk membahas potensi sinergi proyek kita. Doni, sinergi? Tapi dia pesaing kita. Aruna, aku tahu. Tapi aku akan menjebaknya. Vian akan datang karena dia akan merasa di atas angin. Berpikir dia bisa mengintimidasi aku. Rega, kau harus ikut denganku. Kau harus melihat ini. Rega, aku akan menemanimu. Aruna, aku akan menjadi perisaimu. Keesokan harinya, Aruna dan Rega tiba di kantor Paramount Global. Kantor Vian sungguh mencerminkan kepribadiannya. Terlalu mewah, penuh kaca, dan dekorasi yang berteriak tentang kekayaan. Vian, akhir 30-an, menyambut mereka dengan senyum licik. Ia mengenakan setelan desainer yang sangat mahal, dan jam tangan berlian yang berkilauan. Ia tampak seperti dewa kesombongan yang baru turun dari Olympus. Nona Aruna, Rega, senang melihat kalian. Saya terkejut Anda mau datang. Saya kira Anda sedang sibuk mengurus masalah pribadi, sindir Vian, menyambut mereka dengan jabat tangan yang terlalu kuat. Aruna mempertahankan senyumnya yang tenang. Selamat, Vian, atas peluncuran puncak mahakarya. Kami di Aksara selalu terbuka untuk sinergi, meskipun proyek kami, Simfoni Kehidupan, memiliki visi yang sangat berbeda. Percakapan. Vian, berbeda? Tentu saja. Proyek Anda terlihat sederhana, seperti proyek sosial. Sementara kami menjual lifestyle.